Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk hari ini kita akan melakukan sebuah webinar yang berjudul Unlock Precision and Speed in Mechanical and Electrical with Magicat and TME Software, gitu ya. Jadi sebelumnya saya mewakili dari PT Glodon Technical Indonesia. Di sini mungkin saya sedikit memperkenalkan dulu, barangkali di sini Bapak Ibu ada yang baru pertama kali mengikuti webinar kami atau mungkin baru pertama kali mengenal terkait software antara Magicat atau TME, begitu ya. Nah, jadi kalau untuk software yang akan kita perkenalkan ke Bapak Ibu sekalian pada hari ini, kita ada dua software, di mana yang pertama ini adalah namanya TME. TMI ini adalah sebuah software untuk perhitungan volume ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita biasa kalau untuk tim estimator atau tim QS yang biasa menghitung mechanical and electrical gitu ya. Nah, kita ada sebuah software yang bisa mempercepat dan mengefisiensikan untuk perhitungan volume. Nama softwarenya adalah TME. Nah, untuk bagian yang kedua, di sini kita akan memperkenalkan ke Bapak Ibu sekalian untuk software yang bernama Magicat. Nah, Magicat ini juga sebuah software baru dari kami gitu ya. Jadi ini adalah software sebetulnya untuk desain yang merupakan sebuah extension ya atau additional software untuk software dari Autodesk Revit gitu ya. Jadi ini untuk melengkapi proses desain dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dari bagian desain ataupun ada dari bagian perhitungan, estimasi atau quantity surveyor gitu ya. Nah, barangkali dengan perkenalan melalui webinar pada hari ini, Bapak Ibu bisa tercerahkan gitu ya. Jadi bisa tahu terkait teknologi-teknologi di dalam dunia konstruksi, terutamanya di dalam hal mechanical and electrical begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk supaya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk acara pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu ya. Di sini nama saya Stefan gitu ya, bisa dipanggil Stefan saja gitu ya. Nah, saya sebagai account manager dari Glodon Indonesia. Dan di sini saya lulusan dari teknik sipil gitu ya Bapak Ibu, tapi relate juga dengan pekerjaan mechanical electrical karena di sebelum pengalaman kerja saya juga pernah di kontraktor ya, jadi handle juga untuk mechanical electrical. Nah, barangkali nanti saya akan sharing terkait untuk software TME gitu ya. Nah, nanti untuk bagian untuk software Magicat itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami dengan Pak Ega gitu ya. Nanti untuk pembagian waktunya sendiri selama 1 jam ke depan, Bapak Ibu, dari jam 10 sampai jam 11, kita akan mengenal lebih dalam terkait software yang namanya TME. Nah, nanti di jam 11 sampai jam 12, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti untuk perkenalan software yang kedua, yaitu adalah software Magicat, gitu ya. Magicat yang tadi saya sebutkan software untuk desain mechanical electrical, begitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke software yang pertama untuk perkenalan software TME, tapi sebelum ke sana saya memperkenalkan dulu sedikit terkait perusahaan kami. Jadi kami ini adalah perusahaan yang berdiri di China, jadi namanya Glodon. Nah, kita udah berdiri selama 27 tahun dan user kita sudah ada 10 juta lebih ya, Bapak Ibu. Jadi udah sangat banyak pengguna software kami di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Di sini ada beberapa milestone dari perusahaan kami. Kita pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun 2015. Jadi kita di tahun ini kita sudah anniversary ke 10 tahun gitu ya. Jadi kita udah 10 tahun berada di Indonesia dan Glodon ini kita bukan reseller software ya Bapak Ibu, tapi kita adalah provider langsungnya. Gitu ya. Jadi kita langsung yang buat dan kita yang mendistribusikan software ini ke market internasional begitu ya. Nah, berikutnya di sini saya menunjukkan beberapa proyek di Indonesia yang sudah menggunakan software kami. Jadi kalau kita bicara di negara Indonesia gitu ya, itu sudah 500 lebih Bapak Ibu proyek yang selesai menggunakan software kami. Nah, dengan menggunakan software kami, ini pengalaman dari user-user kami di Indonesia gitu ya. Peningkatan efisiensi atau productivity yang bisa diperoleh itu sampai mencapai 50%. Jadi gampangnya kalau misalkan kita ngitung gitu ya, kita dalam perhitungan cost estimation itu kita bisa 2 kali lebih cepat.
Nah, siapa saja yang menggunakan software kami, mostly kita digunakan oleh yang bergerak di bidang konstruksi gitu ya. Jadi dari mulai konsultan, kontraktor, owner atau developer gitu ya, maupun mechanical MEP kontraktor gitu ya, atau MEP konsultan itu juga sudah menggunakan software kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama yaitu software TME ya. Jadi software TME ini kita bicara TME atau Magic CAD ini adalah kita bergerak di dalam yang namanya BIM ya, Bapak Ibu ya. Jadi BIM itu apa? BIM itu kalau kita bicara singkatannya adalah Building Information Modeling. Jadi simpelnya bangunan atau sistem mechanical electrical itu Bapak Ibu modelkan secara tiga dimensi. Jadi terlihat bentuk tiga dimensinya di dalam digital format, gitu ya, atau di dalam format komputer. Nah, kalau kita bicara BIM sendiri, BIM itu ada dimensi-dimensinya. Jadi ada 3D, 4D, 5D, sampai ke 8D gitu ya. Nah, namun kalau kita bicara 6D, 7D, dan 8D, itu lebih ke arah operasional dari bangunan. Setelah bangunan itu berjalan atau setelah jadi. Nah, kalau di fase konstruksi, kita biasa melihat di BIM 3D, 4D, dan 5D. Fungsinya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau BIM 3D itu fungsinya adalah untuk visualisasi desain. Jadi fungsinya untuk mendesain, begitu ya. Nah, kalau BIM 4D, BIM 4D ini adalah untuk penjadwalan proyek. Sedangkan kalau BIM 5D ini lebih ke arah cost modeling, gitu ya. Jadi kalau software TME yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini adalah BIM 5D. Jadi BIM 5D ini fungsinya untuk menghitung volume dalam hal ini. Nah, nanti untuk bagian yang kedua itu Magic CAD ya. Magic CAD itu adalah sebuah extension untuk software BIM 3D. Jadi fungsinya untuk mendesain, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya menyampaikan sedikit peraturan ya, regulasi yang sudah ada di Indonesia. Ini sebetulnya sudah cukup lama Bapak Ibu dari tahun 2018 bahwa untuk bangunan di atas 2000 meter persegi itu sudah diwajibkan untuk menggunakan software BIM. Dan software BIM yang diwajibkan itu minimal sampai dimensi kelima. Jadi kalau kita bicara regulasi di Indonesia, itu sudah mengatur yang namanya penggunaan BIM ini sendiri. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke produk dari software Glodon. Jadi Glodon ini kita punya beberapa lini produk ya. Jadi untuk lini produk yang pertama ini namanya Kubikos. Kubikos ini untuk perhitungan volume, Bapak Ibu. Jadi untuk perhitungan volume sendiri kita ada 4 software. Yang pertama ini namanya TAS. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari kontraktor, general kontraktor ya, mungkin pernah dengar TAS atau TRB atau TBQ gitu ya. Nah ini saya jelaskan satu persatu. Kalau software yang pertama namanya TAS ini untuk perhitungan arsitektural atau struktur dan struktur begitu ya. Nah, kalau yang kedua yang di bagian kedua ini yang warnanya oranye, ini namanya software Kubikos TBQ. Jadi TBQ ini untuk pembuatan bill of quantity-nya. Jadi untuk analisa harga dan lain-lain ada di sini. Selanjutnya yang ketiga namanya TRB, Kubikos TRB ini untuk perhitungan pembesian. Jadi mulai dari pembesian, perhitungan kebutuhan tulangan, sampai bisa mengenerate yang namanya bargaining schedule di lapangan gitu ya untuk tulangan, itu ada di dalam software yang ketiga yang namanya TRB. Nah, untuk hari ini kita spesial akan membahas software yang paling kanan nih, Bapak Ibu. Jadi software yang paling kanan ini namanya Kubikos TME. Kubikos TME ini khusus untuk perhitungan mechanical dan electrical gitu ya. Jadi hari ini kita tidak membahas tiga yang lain gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa untuk mengadakan webinar per software. Tapi untuk hari ini kita khusus untuk membahas yang namanya Kubikos TME untuk perhitungan mechanical dan electrical gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke software MEP gitu ya, TME namanya. Nah, jadi background story-nya gitu ya, kenapa kok kita membuat software yang namanya Kubikos TME adalah karena biasanya kita kalau melakukan perhitungan volume itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Permasalahan QS atau estimate gitu ya, itu biasanya berkutat di antara hal-hal ini gitu. Yang pertama ngitungnya lama gitu ya. Yang kedua adalah waktu ngitung kita perlu teliti gitu ya. Karena kalau kita bicara MEP itu kan itemnya kan ribuan ya. Bapak Ibu mungkin di sini kalau yang handle mechanical electrical udah sangat paham. ME itu kan item equipment-nya itu kan ribuan. Nah, itu seringkali kita perlu ketelitian gitu ya. Selain ngitungnya lama, kadang kita juga harus teliti. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita mau mengecek kembali hitungan kita. Itu terkadang itu kita bingung
gitu ya. Kadang kita menghitung manual, mungkin di sini Bapak Ibu menghitung menggunakan gambar, kemudian dihitung melalui Excel gitu ya. Nah, kadang itu ada kendala ketika kita mengecek kembali hasil hitungan kita dari gambar. Nah, dari background-background yang muncul ya di dalam pekerjaan estimasi atau quantity surveyor, kita mengeluarkan software yang TME ini. Jadi ada 3 poin utama, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di dalam demonstrasi dari softwarenya. Tapi 3 poin utama yang kita highlight adalah yang pertama, dengan menggunakan software TME ini harapannya kita bisa menghitung dengan jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua jauh lebih akurat dan bisa memudahkan kita sebagai QS estimate untuk mengecek hasil perhitungan kita. Gitu ya. Jadi ada 3 poin ini. Ngitungnya cepat, akurat, sama gampang ngecek kembali. Nah, di dalam software TME sendiri, kita saat ini memiliki 4 modul utama. Nah, saya rasa ini modul untuk mechanical electrical berkutat di antara 4 hal ini. Yang pertama adalah HVAC. Ini untuk perhitungan sistem AC di dalam bangunan. Kemudian yang kedua pipa, plumbing saniter. Yang ketiga di sini electrical elektronik gitu ya. Jadi untuk perhitungan kabel-kabelan, listrik gitu ya, lampu dan lain-lain. Dan yang keempat di sini adalah fire protection. Fire protection ini sprinkler dan teman-temannya gitu ya untuk sistem pemadam kebakaran gitu ya. Jadi untuk saat ini TME udah lengkap gitu ya. Kita udah punya semua modul di sini gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke dalam cara kerja dari softwarenya gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar saya gitu ya. Ini adalah cara kerja dari software Kubicos TME. Di mana yang pertama kita menginput gambar. Menginput gambar ini kita bisa memasukkan dari berbagai macam tipe gambar. Kalau kita bicara di Indonesia paling umum Bapak Ibu mendapatkan gambar itu berupa CAD atau PDF. Jadi mau gambar dari CAD tipe DWG apapun, mau dapat gambar PDF baik PDF vektor maupun scan-scanan, atau kalau di sini Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan software BIM lain gitu ya, kita juga bisa memasukkan melalui file IFC gitu ya. Jadi konsepnya kita memasukkan gambar, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian yang tengah ini, softwarenya ini nanti akan membaca dari gambar 2D menjadi 3 dimensi. Jadi akan kelihatan bentuk 3 dimensi dari gambar yang dimasukkan. Nah, setelah itu kita langsung bisa mendapatkan volume-volumenya. Selain kita mendapatkan volumenya, kita juga bisa mengecek hasil perhitungan volume ini ada di mana. Jadi kita bisa ngecek atau nge-refer ke model 3 dimensinya. Gitu ya. Nah, ini adalah cara mudahnya untuk menggunakan software Kubicos TME. Nah, di sini saya tunjukkan aja sekilas ini beberapa core feature ya, fitur-fitur utama dari software Kubicos TME. Yang pertama di sini kita untuk perhitungan electrical kita bisa menghitung macam-macam mulai dari panel, peralatan gitu ya, kemudian ada kabel, conduit, kabel tray gitu ya, lighting dan lampu dan lain-lain sistem perkabelan gitu ya. Ini semuanya kita bisa hitung di dalam software ini. Kemudian fitur utama untuk modul yang berikutnya, modul HVAC. Di modul HVAC di sini kita juga bisa menghitung dari mulai ducting gitu ya. Kemudian fitting-fitting dari ductingnya juga bisa terhitung. Terus sistem kayak fire insulation, thermal insulation, peralatan-peralatan tentunya itu semuanya bisa dihitung di dalam software yang modul HVAC. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul yang berikutnya adalah modul plumbing saniter gitu ya. Jadi ini plumbing saniter, di plumbing saniter ini kita juga bisa menghitung terkait perhitungan pipa, perhitungan equipment gitu ya, perhitungan macam-macam ya, ada valve, flange, fitting dan lain-lain. Termasuk kalau untuk fire, karena fire dan plumbing saniter itu agak mirip ya untuk perpipaannya. Di fire kita juga bisa menghitung kayak peralatan fire-nya, sprinkler dan lain-lain. Ini nanti saya akan jelaskan lebih rinci di dalam demonstrasi software-nya. Nah, kemudian fitur yang berikutnya, di sini kita juga bisa mengeluarkan report, gitu ya. Kita bisa mengeluarkan report di dalam software TME, gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan report ini kita bisa ekspor ke Excel. Kemudian dari report ini kita juga bisa generate ini ada di mana. Kita bisa mengecek ke proses atau bentuk dari 3 dimensinya. Nah, supaya tidak terlalu lama, di sini saya akan mulai masuk ke software demonstrasinya, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke software demonstrasinya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sedikit dari softwarenya. Jadi yang pertama di sini kita
bicara kalau di dalam pekerjaan mechanical electrical ya, Bapak Ibu ya, itu biasanya kita yang paling banyak adalah volume yang memiliki satuan unit. Unit, pieces, set, nos itu sama ya. Jadi hitungannya itu volumenya dalam bentuk hitungan satuan. Biasa yang Bapak Ibu lakukan ketika menghitung melalui CAD, kadang kita atau CAD atau PDF gitu ya, kadang kita nandain satu-satu pakai angka gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 100 barangkali seperti itu. Nah, di dalam software ini nanti kita bisa membaca, konsep kerja dari softwarenya itu adalah membaca melalui legend gambar. Jadi yang kita baca adalah melalui legend dari gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam layar saya, ada plumbing saniter, ini ada perhitungan sanitary ware, equipment, valve flange, di electrical juga ada lightning, switch socket, distribution box, dan peralatan elektronik. Di fire ada sprinkler, fire equipment, dan lain-lain. Di HVAC ada equipment, silencer, air grill, dan lain-lain. Ini semuanya itu volumenya adalah pieces. Di BQ-nya Bapak Ibu volumenya pieces. Nah, cara kerjanya sama. Di sini nanti kita tinggal baca dari legend-nya saja. Gitu ya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah dan sangat cepat. Nah, yang kedua di sini kita bicara untuk perhitungan yang namanya panjang atau area, gitu ya. Panjang atau area di sini kita bisa menghitung kayak pipa, kabel, gitu ya. Kemudian untuk ducting, gitu ya. Ducting di sini juga ada beberapa beda BQ ya, tergantung BQ yang Bapak Ibu terima. Ada ducting yang menghitungnya itu dalam meter lari, ada juga ducting yang menghitungnya itu dalam meter persegi. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan juga, tapi konsepnya di sini kita menggunakan sistem identifikasi. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu. Karena kadang yang bikin lama itu kalau ngitung pipa ya misalkan ya, kita harus tarik satu-satu, kita munculin satuannya satu-satu di CAD, kemudian kita hitung satu persatu kembali ke Excel. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama dan juga butuh ketelitian, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sedikit aja tambahan, nanti saya akan menunjukkan juga terkait hasil perhitungannya, gitu ya. Kita bisa munculkan hasil perhitungannya, kemudian kita bisa pisahkan per area. Apabila BQ-nya dari Bapak Ibu itu dipisahkan per ruangan, itu juga kita punya fitur namanya region, dan kita juga punya fitur untuk compare gambar. Jadi kadang kan kalau kita bicara di project itu kan sering namanya perubahan gambar. Gambar baru datang lagi gitu ya. Nah, itu kita bisa punya fitur namanya revision untuk mengcompare gambar yang lama dengan gambar yang baru, perubahannya seperti apa. Nah, di sini supaya tidak terlalu lama, ini saya akan langsung menunjukkan ke dalam softwarenya. Ini namanya Cubicos TME, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan ketika saya menunjukkan ke softwarenya, ini Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Nah, tapi nanti di bagian akhir kita akan ada Q&A gitu ya. Jadi kita bisa nanti akan saya jawab juga gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita tunjukkan untuk yang pertama di sini adalah tampilan awal dari software Cubicos TME gitu ya. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kita bisa buat project baru. Nah, di dalam project baru ini ada 4 modul, plumbing saniter, electrical, fire service, dan HVAC. Gitu ya. Ada semua modulnya, kita bisa klik OK. Tampilan untuk pertama kali membuat file ya di dalam software TME ini adalah seperti ini, gitu ya. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan jumlah lantai. Apabila misalkan Bapak Ibu memiliki bangunan lebih dari satu lantai, misalkan bangunan 5 lantai, gitu ya, kita bisa tambahkan jumlah lantainya di sini. Dan kita juga di sini bisa mengatur yang namanya ketinggian antar lantai. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui elemen vertikal. Volume dari elemen vertikalnya berapa ditentukan dari ketinggian antar lantainya. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di sini kita bisa memasukkan gambar, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memasukkan gambar. Saya ambil, kita lihat satu-satu per masing-masing modul ya. Jadi yang pertama di sini kita ambil gambar electrical. Nah, di sini gambar yang saya terima adalah gambar dari DWG atau CAD. Gambar ini saya bisa buka, gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk gambar DWG itu kita sudah mendapatkan dalam ukuran mili, gitu ya. Tapi tidak semua gambar DWG. Kita tetap perlu cek. Pada dasarnya di dalam software TME, semua gambar itu kita harus sesuaikan dalam skala milimeter. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah gambar
electrical ya, gambar titik lampu. Nah, di sini kalau saya zoom in, di sini ada banyak titik-titik lampu, gitu ya. Di dalam satu project ini cukup banyak titik lampu. Kita diminta untuk menghitung titik lampu dan diminta untuk menghitung panjang dari kabelnya. Nah, di sini kita bisa menuju ke bagian electrical, dan di sini saya bisa menambahkan titik lampu baru. Jadi saya bisa beri nama dia misalkan lampu A, kemudian elevasinya berapa saya bisa tentukan. Elevasi saya bisa lihat dari ketinggian si ceilingnya. Misalkan ceilingnya turun 0,5 gitu ya, saya tinggal isi minus 0,5. Nah, setelah itu, di sini Bapak Ibu tinggal membaca dari legend-nya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi, di dalam satu lantai ini atau satu project ini kan dia ada banyak legend-legend titik A seperti ini. Kalau cara manual, Bapak Ibu harus nandain satu-satu. 1, 2, 3, sampai 1000 gitu misalkan. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, kalau di dalam software ini, Bapak Ibu cukup tinggal memilih aja legend-nya, kemudian tinggal dicari. Nanti software-nya akan otomatis mencari di satu gambar ini ada berapa titik. Nah, di sini langsung ketemu ada 565 titik. Ini kalau saya klik OK, di sini dia udah langsung terbaca ada 565 titik. Gitu ya. Nah, ini kalau saya tunjukkan secara 3 dimensi, dia sudah jadi 565 titik di satu project ini. Jadi konsep untuk membaca yang volume yang berupa titik gitu ya, itu sama semua. Konsepnya adalah kita tinggal membaca dari legend gambarnya, gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kalau kita membaca yang namanya panjang kabel. Gimana kalau kita baca panjang kabel? Di sini kita bisa munculkan untuk gambar dari kabelnya saja. Jadi ini gambar dari sistem perkabelannya kan seperti ini, gitu ya. Ada jalur kabelnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian conduit. Nah, di sini saya bisa tambahkan untuk conduit kabel baru. Kalau Bapak Ibu memiliki spesifikasi dari kabel bisa diisi di sini. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu tinggal melakukan yang namanya menggambarkan gitu ya. Jadi di sini kita cukup tinggal menggunakan fitur yang namanya single line. Kita di sini tinggal drag saja. Nah, ini dia akan otomatis terbaca semua seperti ini. Jadi ini otomatis dia akan terbaca bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, ini kalau apabila di sini sudah ada bentuk atau rute dari kabelnya, cukup tinggal menambahkan kabel, kemudian tinggal di-drag seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lihat untuk hasil perhitungannya. Gitu ya. Kita bisa lihat untuk hasil perhitungannya. Di sini kita klik calculate, dan di sini kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kita sudah memisahkan juga antara yang vertikal dan yang horizontal untuk kabel. Gitu ya. Jadi otomatis software-nya bisa membaca untuk kabel-kabel yang vertikal. Gitu ya. Ada total panjangnya, gitu ya. Kemudian untuk kabel, di sini kabel maaf, untuk lampu A, gitu ya. Di sini juga Bapak Ibu sudah mendapatkan total 565. Jadi ini sangat mudah, kita tinggal membaca dari legend-nya, kemudian untuk panjang yang meter lari tinggal kita drag saja. Nah, semua hasil ini Bapak Ibu bisa mengekspor ke dalam Microsoft Excel ya. Jadi hasil perhitungan ini tidak hanya selesai di dalam software ini, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau melanjutkan untuk BQ, ini kita bisa ekspor ke Excel. Gitu ya. Ini untuk yang pertama, gitu ya. Bagian yang pertama yaitu dia di bagian electrical. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini saya pindah aja ke lantai 2. Di sini kita masukkan untuk gambar dari PDF. Gitu ya. Nah, di sini saya menunjukkan gambar dari PDF, ini adalah gambar sistem fire protection. Gitu ya. Kita buka gambarnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, tadi saya sempat mention bahwa ketika kita memasukkan gambar di dalam software ini satuannya sudah harus dalam skala milimeter. Kalau kita mendapatkan gambar PDF, kadang kita tidak mendapatkan dalam skala milimeter karena kadang itu berupa kertas. Nah, di sini kita perlu mengatur yang namanya skala. Jadi kita tinggal ambil dua titik, misalkan seperti ini, titik F dan titik E. Ini real distance-nya berapa? Jadi jarak aslinya itu berapa? Misalkan dia 8.000, kita tinggal ketik di sini dia 8.000. Otomatis dia akan terskalakan. Gitu ya. Jadi menskalakannya juga sangat mudah, tinggal ambil dua titik acuan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ini fire ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, ini caranya sama.
sama persis dengan titik lampu tadi. Cuman bedanya sekarang kita sprinkler. Nah, di sini sprinkler kita disuruh membaca ya, ada berapa titik sprinkler. Di sini kita tinggal baca, kita tambahkan sprinkler baru, misalkan dia bernama sprinkler upright, gitu ya. Elevasinya berapa? Misalkan kita pasang dia diturunkan 0,5 atau 0,6 gitu ya. Kita tinggal isi dikurangin 0,6 dari top level dari lantai tersebut. Gitu ya. Diturunkan 60 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal membaca legend-nya. Sama persis seperti tadi kita membaca titik lampu. Kalau tadi legend-nya titik lampu, sekarang kita tinggal baca legend dari sprinklernya. Kita tinggal baca. Nah, langsung terdapat di sini ada 145 titik sprinkler. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa langsung mengidentifikasi semua di satu lantai. Jadi untuk software ini kita bisa langsung mengidentifikasinya per lantai atau kita bisa langsung semua satu bangunan ya. Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan langsung beberapa gambar, kemudian kita langsung identifikasi langsung lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu juga bisa. Gitu ya. Tapi pada hari ini saya jelaskan untuk konsep cara berpikir dari softwarenya dulu gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya. Di sini Bapak Ibu tinggal membaca legend-nya langsung kebaca 145. Oke, udah jadi. Kalau kita tunjukkan secara 3 dimensi, dia langsung jadi 3D seperti ini. Ini sedikit tambahan kalau Bapak Ibu mau menjadikan dia menjadi bentuk solid, bentuk sprinkler seperti ini juga bisa. Tapi di sini kalau Bapak Ibu yang bergerak di bidang estimate atau QS, bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena di sini lebih ke arah volume yang kita butuhkan. Tetap sama-sama jumlahnya 145. Gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama titik gitu ya, titik sprinkler. Kemudian untuk pipa gitu ya. Di sini pipa agak sedikit rumit nih karena Bapak Ibu lihat pipanya beda-beda ukurannya. Ada yang 1 in, ada yang 1/4 in gitu ya. Di sini turun lagi ke sini 1 in, 1 in, ada 1/4 juga. Nah, kalau kita menghitung dengan cara manual, ini Bapak Ibu harus tarik satu-satu. Gitu ya, tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus tarik dulu satu-satu jaraknya berapa, nanti dihitung direkap di Excel. Nah, itu membutuhkan waktu yang panjang. Satu butuh waktu panjang, satu juga butuh ketelitian. Nah, di dalam software ini, kita memberikan bantuan untuk yang namanya identifikasi langsung terhadap ukuran pipa. Jadi misalkan nih pipa 1 in gitu ya, kita tinggal baca garisnya, kita tinggal baca ukurannya. Di sini kita tinggal cari, otomatis si software ini akan semua membaca semua pipa 1 in di satu project ini. Jadi semua pipa 1 in di satu proyek ini langsung otomatis terbaca semua. Gitu ya. Jadi nggak perlu tarikin satu-satu, ini otomatis semuanya. Kita tinggal klik identifikasi gitu ya. Kita tinggal klik identify. Nah, di sini langsung terbaca semua pipa-pipanya. Saya berikan contoh lain gitu ya. Pipa 1/4. Gitu ya. Pipa 1/4 kita pilih garisnya, kemudian kita pilih ukurannya, kita cari. Nah, otomatis di sini langsung kebaca juga seluruh pipa 1/4 di dalam satu project ini. Jadi kita tidak perlu narikin satu-satu gitu ya. Dia akan membaca per diameter pipa. Kalau di sini Bapak Ibu lihat secara 3 dimensi, ini pipanya 3 dimensi seperti ini, saya agak turunkan sedikit di sini brightness-nya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu, termasuk dengan pipa yang turunnya atau pipa riser turunnya ini udah droppernya ini langsung didapatkan. Nah, bahkan di sini kalau saya zoom lagi, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan untuk fitting-fittingnya. Jadi bukan cuman panjang pipa yang kita terima, tapi kita juga otomatis mendapatkan fittingnya. Seperti elbow, reducer T, itu semuanya kita peroleh. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada tanda berwarna merah di sini, ini adalah hanger. Jadi untuk hanger kita juga memiliki standar, jadi pemasangan hangernya setiap jarak berapa, gitu ya. Itu kita bisa ada standarnya, tapi kita bisa atur juga di awal. Kita mau pasang hangernya untuk diameter sekian itu per jarak berapa meter. Nah, hasilnya seperti apa? Saya hitung kembali. Gitu ya. Di sini saya klik calculate kembali untuk lantai yang ini untuk fire. Oke. Di sini kita lihat bentuk oke, ini kalau bentuk 3D kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Secara keseluruhan di satu lantai jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa? Di sini kita bisa lihat. Yang pertama kita lihat untuk sprinkler. Sprinkler upright di sini ada 145 titik. Kalau saya mau cek posisinya ada di mana, bisa ya. Di sini kita tinggal cek satu persatu. Posisinya ada di mana terlihat satu persatu. Nah, selain dari sprinkler, di sini kita juga bisa mendapatkan untuk pipa. Nah, pipa di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Pipa untuk 25 dia panjangnya 405 meter, pipa 32 dia panjangnya 74 meter.
Nah, kalau di sini Bapak Ibu lihat ini ada support quantity. Support quantity ini artinya hanger. Jadi hangernya jumlahnya berapa juga muncul. Nah, selanjutnya ini yang paling rumit gitu ya. Yang paling rumit adalah ngitung fitting. Gitu ya, karena harus satu-satu. Nah, dalam software ini otomatis Bapak Ibu. Otomatis juga langsung keluar. Jadi fitting-fittingnya itu seperti elbow-nya, konektornya gitu ya. Kemudian reducer, T, ini langsung muncul semua dalam bentuk jumlah. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada di BQ-nya, nggak perlu ngitung satu-satu, tinggal modeling pipanya tadi dengan identifikasi, langsung diperoleh semua, termasuk sampai fitting-fittingnya secara lengkap. Gitu ya. Nah, ini adalah software modul yang kedua, gitu ya, modul untuk yang fire. Gitu ya. Jadi untuk modul yang fire, kita bisa menghitung dari mulai titik. Kalau tidak akan saya jelaskan semua ya untuk device dan lain-lain itu caranya sama ya. Fire equipment, device ini tinggal dibaca legend-nya aja karena konsepnya sama. Mau ngitung sprinkler, mau ngitung titik lampu, mau ngitung AC gitu ya, mau ngitung sanitary ware gitu ya, itu sama caranya. Tinggal membaca dari legend-nya saja. Gitu ya. Langsung diperoleh semuanya berapa. Nah, ini untuk yang modul kedua, modul untuk yang fire. Sekarang kita loncat untuk modul yang ketiga. Modul yang ketiga ini namanya HVAC. Ini agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda dan ini biasanya oleh tim mechanical electrical gitu ya, MEP, ini agak lumayan rumit. Karena kita perlu menghitung yang namanya ducting. Gitu ya. Yang kita perlu menghitung yang namanya ducting. Nah, ini saya buka untuk gambarnya gitu ya. Ini gambar ductingnya seperti ini. Gambar sistem ductingnya seperti ini. Nah, enaknya menggunakan software ini, kita bisa memisahkan ya. Misalkan di sini kita lihat ini ada gambar MEP itu kan biasa numpuk dengan gambar arsitek struktur. Nah, saya bisa hide untuk gambar arsitek strukturnya. Jadi tanpa mengedit CAD-nya. Saya nggak perlu ngedit-ngedit CAD-nya, saya bisa langsung hide untuk gambar arsitek strukturnya di dalam software ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kita kelihatan, oh, dia ada sistem grill seperti ini. Ada beda-beda ukuran, ada 200 150, ada 250 250, di sini ada 500 250 gitu ya, berbeda-beda. Nah, kalau cara manual konvensional ya kita harus tarik satu-satu, kita hitung satu-satu, bikin rumusnya di Excel. Nah, itu makan waktu lama. Nah, di sini kita tinggal melakukan yang namanya identifikasi dari ductingnya. Gitu ya. Kita tinggal pilih garisnya dan pilih ukurannya. Nanti otomatis dia akan membaca seluruh ducting ini. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ini langsung terbaca 200 150 gitu ya. Ini langsung terbaca. 50 kita juga bisa cek di sini ukurannya. Ini sudah tepat 250 kali 250. Kemudian untuk yang 500 kali 250 juga di sini sudah tepat 500 kali 250. Gitu ya. Jadi cukup simple ya, cukup simpel dan ajaib gitu ya Bapak Ibu. Bisa tinggal satu kali klik langsung kebaca semua di satu sistem. Dan ukurannya yang terbaca juga ini kita bisa cek ini betul, akurat gitu ya. 250 250 gitu ya. Nah, kemudian dari pertanyaannya di sini kalau kita lihat secara 3 dimensi seperti ini sistem ductingnya. Pertanyaan yang muncul nanti, Pak Stefan itu kok bolong gitu ya. Kenapa kok bolong? Harusnya ini kan ada fittingnya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Untuk fitting, di sini kita tinggal melakukan yang namanya drag fitting seperti ini. Ini otomatis dia langsung jadi fittingnya. Jadi secara otomatis tidak sampai 1 menit gitu ya kita untuk menghitung seperti ini sudah jadi sistem ducting seperti ini. Nah, untuk tambahan-tambahan lain ya, di sini kita bisa atur. Misalkan kita mau bikin hanger. Hanger yang terjadi dia setiap jarak 4.000 atau 4 meter. Gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat ini ada hanger-hanger berwarna merah. Nah, di sini kita juga punya beberapa fitur seperti insulation atau peredam. Mau internal atau eksternal itu kita bisa keluarkan semua. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung untuk pekerjaan ducting ini. Di sini kita bisa lihat untuk hasil perhitungannya. Yang pertama, total ductingnya di sini ada ukurannya, kemudian ada tebal dari material ductingnya, kemudian ada tipe-tipe insulationnya menggunakan glass wool dan lain-lain, dan ada panjang serta areanya. Jadi volumenya cukup lengkap. Kita menyesuaikan dan kita fleksibel terhadap BQ dari Bapak Ibu. BQ-nya Bapak Ibu butuhnya meter lari, di sini kita sediakan length. BQ-nya Bapak Ibu butuhnya material meter perseginya, di sini kita sediakan expanded area.
Di BQ Bapak Ibu ada butuh hangernya jumlahnya berapa, di sini kita keluarkan supportnya. Gitu ya. Jadi semua yang ada di BQ-nya Bapak Ibu sudah terakomodasi di dalam software TME ini. Termasuk fitting. Kalau misalkan di BQ-nya Bapak Ibu fittingnya dikeluarkan dalam bentuk NOS, itu juga kita di sini bisa keluarkan. Jadi fittingnya bisa kita keluarkan satu persatu jumlahnya berapa. Gitu ya. Nah, ini untuk hasil yang ketiga, ini adalah modul untuk yang HVAC. Gitu ya, modul HVAC. Nah, berikutnya saya masuk ke modul yang selanjutnya ya. Ini adalah modul yang terakhir yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah modul untuk plumbing and sanitary. Gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, kita pindah ke gambar untuk plumbing and sanitary. Sebelumnya, karena ini kita peroleh gambar dari eksportan dari PDF, kita di sini perlu mengatur yang namanya skala. Jadi skala di sini sama, kita tinggal ambil dua patokan titik. Di sini 720, tapi ini bukan 720, maksudnya adalah 7.200 gitu ya, 7,2 meter. Kita ketik 7.200. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar pipa air bersih. Sistemnya seperti ini, gitu ya. Ada pipa-pipa, ada jalur-jalur pipanya seperti ini, gitu ya. Pipa F sekian, gitu ya. Nah, di sini kita cukup tinggal membaca, gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam pipa. Kalau untuk sanitary ware, saya rasa tidak perlu saya ulang. Di sini Bapak Ibu tinggal membaca legend-nya saja, gitu ya. Sama persis kayak yang tadi. Nah, sekarang saya contohkan untuk pipa air bersih. Nah, untuk pipa air bersih di sini kita punya fitur namanya identifikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih ukuran dan juga pipanya. Nah, di sini otomatis gitu ya, ajaib nih Bapak Ibu lihat di bagian hasil identifikasinya. Software ini udah langsung bisa membaca ada diameter apa semua di dalam software ini. Jadi F80 itu maksudnya diameter 80, F40 diameter 40, F32 diameter 32 dan seterusnya sampai diameter 15. Ini sudah langsung terbaca semua. Cukup dengan satu kali identifikasi, satu kali klik gitu ya. Ini langsung terbaca semua, kita klik OK untuk mengidentifikasi. Langsung otomatis di sini tergenerate juga sampai ke fitting-fittingnya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ini pipa 20 langsung terbaca F20, ukurannya 20. Gitu ya. Ini berapa nih? Misalkan ini F15 di sini, ini langsung terbaca F15. Nah, bahkan di sini kalau saya zoom seperti ini, fitting-fitting ini juga sudah otomatis muncul. Seperti ini, elbow-nya gitu ya. Kemudian ada T-nya, ini otomatis muncul seperti ini sampai ke ujung. Nah, ini juga kita bisa munculkan untuk hanger-hangernya. Gitu ya, hanger-hangernya berapa, per jarak berapa, ini langsung muncul juga. Secara 3 dimensi nanti sistem pipanya akan seperti ini. Gitu ya. Secara 3 dimensi sistem perpipaannya dia langsung otomatis menjadi seperti ini. Nah, hasilnya apa gitu ya? Hasil yang kita peroleh dengan 1-2 kali klik gitu ya. Kita bisa langsung mendapatkan ukuran-ukuran panjang pipa per masing-masing diameter. Gitu ya. Jadi ini saya tunjukkan hasil perhitungannya. Di sini Bapak Ibu lihat ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4, pipa 5, pipa 6 gitu ya. Di sini langsung muncul ada panjang-panjangnya per masing-masing pipa. Gitu ya. Di sini langsung muncul panjangnya per masing-masing pipa. Jadi pipa 80-nya itu 6 meter, pipa 40-nya dia 8 meter dan seterusnya. Hangernya juga di sini langsung muncul. Gitu ya. Hangernya per jarak berapa langsung muncul dia dalam jumlah NOS. Nah, selain itu di sini yang paling menjadi favorit dari klien-klien kita yang menggunakan software TME adalah kita bisa langsung keluarkan fittingnya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu lihat, di sini langsung bisa mengeluarkan untuk elbow-elbownya, konektornya, kemudian T-nya, per masing-masing ukuran langsung muncul semua nih di sini kuantitinya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan BQ yang fittingnya terpisah, ini sangat membantu banget. Sangat cepat banget. Karena kalau kita ngitung manual itu kita harus mikirin fitting yang ini apa, fitting yang ini pakai apa, fitting yang ini pakai apa. Per titik gitu ya, makan waktu banget. Nah, jadi kalau dengan software ini langsung bisa keluar guideline-nya, fittingnya seperti apa. Dan juga langsung bisa dipakai untuk pekerjaan di lapangan. Di lapangan butuh untuk pesan material, tinggal ngecek fittingnya dari hasil hitungan software TME ini. Gitu ya. Nah, kembali lagi semua hasil tadi bisa diekspor ke Microsoft Excel. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur tambahan dari software Kubikos TME. Gitu ya.
Yang pertama di sini kita lihat, saya kembali ke gambar yang pipa tadi ya. Saya kembali ke gambar yang fire ya, fire seperti ini. Nah, di sini kita lihat, ini kan kita langsung mendapatkan kalau Bapak Ibu di dalam BQ-nya, BQ-nya Bapak Ibu terpisah per masing-masing ruangan. Sedangkan pada saat tadi kita menghitung, ini berupa total. Jadi ini langsung total satu lantai, gitu. Kita bicaranya satu lantai atau satu proyek langsung totalnya sekian. Padahal terkadang di BQ-nya Bapak Ibu itu dipisahkan per ruangan. Nah, di sini kita punya yang namanya region. Region ini sebuah fitur di mana kita bisa memisahkan dia per masing-masing ruangan. Misalkan di sini kita beri nama dia ruangan A, gitu ya. Oke, ini ruangan A. Kemudian kita bisa buat lagi di sisi sebelah lainnya adalah ini ruangan B, ruang B. Nah, sehingga dengan memisahkan seperti ini, nanti ketika kita lakukan perhitungan ulang, si software ini bisa membaca per masing-masing ruangan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot nandain nih, ini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, nggak perlu, tinggal dikotakin aja atau digambar sesuai dengan boundary ruangan Bapak Ibu. Nanti di sini kita bisa langsung mendapatkan, saya bisa keluarkan di sini namanya region. Oke. Nah, di sini kita bisa muncul. Ruangan A totalnya ada 36 titik, ruangan B totalnya ada 42. Kenapa sih? Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi ini saya lanjutkan kembali ya. Jadi sampai di sini kita bisa memisahkan untuk ruangan ya. Jadi di sini kita bisa memisahkan per ruangan. Ini tergantung dari BQ-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan BQ-nya Bapak Ibu dipisahkan ke ruangan A, ruangan B, ini bisa terpisah volumenya, gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk pipa sama gitu ya, pipa di sini kita juga oke. Nah, di sini kita juga bisa pisahkan untuk regionnya ya. Jadi untuk region untuk pipanya di sini kita bisa keluarkan untuk ruangan B diameter 25 sekian, ruangan B diameter 32 sekian dan seterusnya. Untuk hanger-hangernya berapa juga terpisah semua. Jadi ini suatu fitur yang bisa memudahkan Bapak Ibu gitu ya. Kita bicaranya Bapak Ibu pada saat menyusun BQ, karena kalau BQ itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang dipisahkannya per lantai, ada yang dipisahkannya per ruangan gitu ya. Nah, ini kita memberikan berbagai macam kelegaan gitu ya untuk Bapak Ibu untuk bisa membuat sesuai dengan BQ-nya Bapak Ibu. Nah, berikutnya fitur yang selanjutnya yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu, di sini kita juga punya fitur untuk mengecek yang mungkin tadi saya sudah mention sebelumnya, mengecek yang namanya perubahan gambar, gitu ya. Jadi di sini misalkan kita punya dua tipe gambar, gitu ya. Jadi kita misalkan di sini memiliki dua tipe gambar untuk perhitungan gambar HVAC, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur yang namanya addendum.
Gitu ya. Adendum ini kita bisa mengecek Bapak Ibu. Jadi untuk gambar yang lama dengan gambar yang baru, ini kita bisa compare gitu ya. Jadi ini gambar yang lama dengan gambar yang baru. Di sini kita bisa compare gambarnya. Nah, di sini kita nanti bisa lihat mana gambar yang baru, tambahannya itu adalah yang berwarna biru, sedangkan mana yang perlu kita hapus atau mana yang sudah berubah, nggak ada lagi. Itu adalah gambar yang berwarna kuning. Gitu ya. Nah, jadi dengan fitur seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini memudahkan Bapak Ibu ketika banyak gambar, banyak perubahan, gitu ya, nggak perlu nyocokin satu-satu lagi, nggak perlu di print lagi, dicocokin itu nggak perlu. Jadi bisa ada fitur ini untuk mengecek perubahan gambarnya before sama afternya seperti apa, gitu ya. Nah, ini beberapa fitur yang akan kita tunjukkan ke Bapak Ibu terkait software untuk TME. Jadi saya rekap sedikit ya. Jadi dari plumbing saniter, electrical, fire service maupun HVAC. Konsep untuk perhitungan mechanical electrical itu ada 3. Yang pertama kita menghitung yang namanya titik. Kalau kita menghitung titik, itu sistemnya Bapak Ibu tinggal membaca dari legend-nya saja. Yang kedua, sistem yang menghitung yang namanya meter lari. Meter lari seperti tadi pipa, gitu ya, pipa air bersih, pipa air kotor, maupun pipa sprinkler, itu tinggal membaca dari legend gambarnya, dan otomatis nanti dia akan mendapatkan untuk panjang-panjang dari pipa-pipanya. Gitu ya. Yang ketiga adalah HVAC. Tadi HVAC saya sudah tunjukkan juga untuk ducting, untuk meter persegi atau kebutuhan meter lari, itu bisa langsung diperoleh total kebutuhannya sesuai dengan BQ-nya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sedikit kembali ke dalam PowerPoint saya ya. Saya sedikit kembali ke PPT saya. Di sini saya mau menunjukkan beberapa fitur tambahan. Karena barangkali di sini Bapak Ibu ada yang bergeraknya dari bagian general contractor ya. Nah, kalau kita bicara general contractor, biasanya general contractor menggunakan software Cubicos TAS untuk pemodelan struktur arsitektural. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki model dari software Cubicos TAS gitu ya, itu bisa kita masukkan ke dalam software Cubicos TME. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini saya tunjukkan by video. Kita bisa melakukan superimposing antara model struktur arsitek dengan model MEP. Dengan kita melakukan yang namanya superimpose, di sini kita bisa mengecek yang namanya clash detection. Jadi kita paham ya kalau di dunia konstruksi itu antara struktur arsitek sama MEP itu biasanya pasti terjadi perdebatan gitu ya. Siapa yang mau menang, siapa yang mau kalah, semuanya mau menang gitu ya. Jadi kita perlu mengecek dulu mana pipa yang bertabrakan dengan struktur, mana pipa yang bertabrakan dengan arsitektural dan lain-lain. Nah, dengan software ini kita bisa memasukkan model struktur arsitek kita ke dalam software ini sehingga kita bisa mengetahui apabila ada clash, baik antara struktur dengan arsitek, struktur arsitek dengan MEP, atau sesama MEP. Karena kadang antara pipa air bersih dengan ducting itu kadang bisa bertabrakan juga. Gitu ya, kalau yang mendesain beda. Nah, dengan software ini karena kita sudah modelkan di 3D, sebelum kita masuk ke project, kita sudah tahu mana yang perlu diedit, mana yang perlu diturunkan, dinaikkan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini fitur tambahan berupa clash detection. Selanjutnya kita juga punya fitur yang namanya schematic diagram gitu ya. Jadi schematic diagram itu apa? Jadi biasanya kalau kita bicara sistem paneling di dalam MEP, itu Bapak Ibu mengenal yang namanya single line diagram. Nah, single line diagram itu seperti ini gambarnya gitu ya. Dari panel satu ke panel-panel lain, ada panelnya setiap ruangan beda-beda gitu ya, menggunakan kabel yang berbeda-beda. Nah, ini juga kita bisa membaca. Jadi kita bisa membaca panelnya dari single line itu menggunakan kabel tipe apa, kemudian panelnya dari mana ke mana. Itu bisa kita isi di dalam software sistem diagram ini. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan panel, biasanya kita mengenal yang namanya cable tray. Cable tray di sini kita bisa modelkan baik dengan identifikasi atau kita gambarkan dengan line, dengan panjang biasa, tarik biasa, gitu ya, tarik line biasa. Nah, ini kita langsung bisa mendapatkan di sini Bapak Ibu lihat. Ini kita sudah langsung mendapatkan untuk LVMDP dari dari panel utama ke panel-panel per masing-masing ruangan itu menggunakan tipe kabel apa, gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa langsung otomatis menginput. Jadi dari titik A ke titik B menggunakan ini pertemuan antara panel ini dengan panel ini menggunakan kabel apa semua. Nah, ini seperti ini. Misalkan kita mendapatkan panel yang tidak nempel dengan
si cable tray-nya juga kita bisa gambarkan secara langsung, secara fleksibel gitu ya. Jadi kita bisa tarik garisnya secara fleksibel. Jadi mau seperti apa atau dia langsung nempel ke panel juga bisa. Nah, kalau sudah kita hitung, kita sudah selesai memodelkan untuk sistem dari paneling kabeling dari panel satu ke panel lainnya. Di sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, untuk hasil di sini kita bisa pisahkan dia per masing-masing jalur kabel gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini dari mulai LVMDP utama gitu ya. Dari LVMDP utama ke terminalnya, ke hoist, ruangan hoist, ruangan lab gitu ya, ruangan plumbing, ruangan AC di lantai 2 ini juga bisa terpisah. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini kita juga bisa menggunakan single line diagram ini per antar lantai. Jadi tidak hanya lantai satu ke lantai satu, itu bisa langsung lantai satu ke lantai 2, lantai satu ke lantai 3 itu juga bisa. Jadi nanti panjangnya ini otomatis langsung menambahkan antar lantai. Gitu ya. Nah, berikutnya sedikit tambahan ini fitur terakhir gitu ya, fitur terakhir yang mau saya sampaikan gitu ya ke Bapak Ibu sekalian. Di sini kita juga punya kolaborasi dengan Revit gitu ya, dengan file Beamline. Jadi apabila Bapak Ibu di sini sudah menggunakan Revit, tapi ada pekerjaan perhitungan volume gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memindahkan model dari Revit Bapak Ibu ke dalam software Cubicos TME. Jadi ini konsepnya kita tinggal mengset di dalam Revit-nya, family Revit-nya, kemudian kita bisa pindahkan untuk modelnya ini, gitu ya. Ini modelnya ini kita bisa masukkan ke dalam software TME. Jadi ini otomatis kita bisa import dari Revit ke dalam TME seperti ini. Jadi masuk semua, gitu ya. Nah, ini sedikit tambahan untuk sistem kolaborasi dengan software BIM lainnya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke bagian terakhir. Di sini ada beberapa outstanding project dari klien-klien kami yang sudah menggunakan software TME ya. Jadi ini dari PT Berka Mandiri Perkasa. Di sini memodelkan untuk project seperti ini. Dan benefitnya adalah yang dirasakan oleh mereka ya dengan menggunakan software ini tentu tingkat productivity mereka itu sangat meningkat gitu ya, bisa 2 kali 3 kali lebih cepat. Selain itu mereka juga bisa membantu untuk visualisasi 3D-nya. Jadi bentuk 3D-nya itu bisa didapatkan. Nah, berikutnya di sini juga ada dari salah satu klien kami juga, ini PT Sarana Utama Adi Mandiri. Nah, di sini dengan menggunakan software kami, dari user-usernya berkata bahwa bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan productivity mereka karena singkat waktunya. Dan software ini kalau Bapak Ibu perhatikan di perkenalan ini sangat mudah digunakan. Jadi jangan khawatir kayak wah softwarenya untuk beralih dari manual dari yang biasa pakai Excel, pakai gambar, terus pakai software susah nggak ya belajarnya? Ini mudah banget Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau perhatikan caranya sama, baca titik, baca kabel, baca panjang meter lari itu caranya sama, gitu ya. Kita belajar paling 1-2 kali coba gitu ya, itu paling udah bisa biasanya, gitu ya. Karena caranya mirip-mirip dan berulang. Nah, di sini bagian selanjutnya adalah beberapa kontraktor atau konsultan mechanical electrical yang sudah menggunakan software kami ya. Jadi ini beberapa untuk MVP kontraktor atau konsultan sudah menggunakan software kami di Indonesia. Ini beberapa kontraktor juga yang sudah menggunakan software kami, general kontraktor. Di sini ada developer atau owner, beberapa developer owner yang sudah menggunakan software kami. Terus ada beberapa konsultan di Indonesia, konsultan perencana, konsultan pengawas. Ini saya percepat aja beberapa yang sudah menggunakan software kami. Dan dari government atau university juga sudah menggunakan software kami. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke bagian Q&A ya. Barangkali di sini saya berikan waktu mungkin sekitar 3 menit. Mungkin Bapak Ibu apabila ada pertanyaan boleh ini ya. Oh, oke. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan dari mungkin beberapa sudah dibantu oleh tim kami ya untuk pertanyaan. Ini ada dari Bu Sofiatun, kira-kira kapan ada fitur Quick Find Entity? Karena yang sekarang belum ada Quick Find Entity, jadi terkadang agak khawatir kalau belum ke-identify semua entity yang diperlukan.
pekerjaan yang clash. Dan ketika ada item pekerjaan yang clash, jadi agak kesulitan. Oke. Di sini sebetulnya gini, ini saya jawab satu persatu ya pertanyaannya. Jadi dari Bu Sofiatun untuk quick find entity, di sini sebetulnya kita pada saat di hasil perhitungan kita, gitu ya. Ini di sini kita punya quick find entity ya, namanya reversely check entity gitu ya. Mungkin agak beda dengan Kubicos TAS ya, kalau biasa kan namanya reversely check model, kalau di sini reversely check entity. Nah, ini caranya di sini adalah dengan mendouble klik ya, Bu ya. Jadi mungkin tinggal di double klik aja, di sini kita bisa lihat satu persatu sebetulnya. Jadi kita bisa tahu dan kita enaknya untuk software TME gitu ya, itu di sini kita punya brightness. Jadi brightness-nya ini kita bisa kecilin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan gambar yang complicated gitu ya, yang complicated di sini kita bisa mengecilkan brightness-nya sehingga pada saat kita mengecek hasil perhitungan itu memudahkan kita gitu ya. Kadang soalnya kalau legend itu kan dia ngebaca langsung dari legend, tapi kalau gambarnya kita kecilin saturasi gambarnya, brightness-nya kita kecilkan seperti ini, dia lebih gampang untuk kita ngecek gitu ya. Tapi sebetulnya untuk quick find entity itu sudah ada di fiturnya gitu ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi untuk ada pekerjaan dan ketika ada item pekerjaan yang clash agak kesulitan karena ganti elevasi satu-satu dan lumayan makan waktu. Ini juga berlaku untuk pengecekan skala ganda. Oke, oke. Untuk ini mungkin lebih ke arah teknis ya, pertanyaan dari Bu Sofiatun. Jadi ini kalau untuk gambar yang skala atau bentuknya itu sama gitu, gambarnya sama tapi beda keterangan gitu ya. Itu biasanya kita menyarankan untuk mengidentifikasi dari bentuk yang lebih complicated gitu ya. Jadi misalkan ada bulat sama ada gambar lingkaran, lingkaran sama lingkaran ada silangnya. Itu kita baca dulu yang dari yang lebih ribet. Jadi lingkaran yang ada silangnya. Sehingga yang teridentifikasi itu walaupun mirip, tapi pasti ada sedikit bedanya antara tulisannya atau bagaimana. Jadi kalau misalkan Ibu berkata sama-sama bentuknya AC tapi beda PK-nya. Nah, itu biasanya tetap ada perbedaannya. Misalkan ada keterangannya, misalkan 2 PK gitu ya di bawahnya, itu dibaca aja berdasar sama dengan tulisannya. Jadi gambar sama tulisan PK-nya. Seperti itu. Nah, baik berikutnya untuk pertanyaan Adendum ya, ini ada pertanyaan dari Pak Akbar Maulana, tolong berikan tutorial untuk fitur Adendum, karena saya mencoba fitur tersebut masih ada beberapa kesulitan dan membedakan gambar lama dan gambar baru. Oke, jadi untuk fitur Adendum itu sebetulnya gini Pak, kita di sini bisa memasukkan antara gambar, ini kan kelihatan nih Bapak Ibu, kalau lihat di sini ada old dan new, ini old ini adalah gambar yang lama. Jadi misalkan ini gambar yang lama, sebelum revisi yang HVAC example, nah kalau gambar yang baru, di sini kita compare dengan yang baru. Ini adalah HVAC yang revisi, gitu ya. Nah, di sini kita bisa klik 2D comparison. Nah, nanti software-nya langsung membaca. Kalau yang warnanya kuning, kuning itu berarti ada di lama, tidak ada di baru. Berarti ini perlu dihapus. Kalau yang warnanya biru, itu berarti dia adalah yang ditambahkan. Jadi yang di lama belum ada, tapi yang di baru sudah ada. Gitu ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Oke. Nah, berikutnya mungkin kalau saya lihat udah terjawab semua ya. Mungkin beberapa sudah dijawab juga karena waktunya kita tidak terlalu banyak karena kita harus pindah ke software yang kedua yaitu software Magic Cat gitu ya. Jadi di sini saya kembali ke PPT saya. Ini saya menyampaikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama di sini kita punya special promotion ya. Jadi ini special promotion ini kita berikan untuk Bapak Ibu yang join di acara pada hari ini gitu ya. Jadi ini harganya spesial banget. Jadi biasanya itu kita sistem dari software, saya menjelaskan sedikit sistem dari software kami itu adalah berlangganan dan biaya berlangganan per tahun itu biayanya di 17,5 juta. Nah, tapi khusus untuk yang hadir pada hari ini, kita berikan spesial promosi, ini harganya 12,25 per tahun, di mana kalau kita bagi per bulan, itu harganya hampir sekitar 1 jutaan gitu ya. Nah, dan promosi ini sudah termasuk training ya Bapak Ibu ya. Ini sudah termasuk training yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Namun untuk promosi ini Bapak Ibu bisa cek ini hanya berlaku hingga tanggal 13 November 2025. Gitu ya. Jadi karena ini
terbatas gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengisi feedback form di sini. Jadi kita nanti akan di feedback form nanti akan kita berikan opsi gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu berminat dan tertarik dengan best price ini gitu ya, ini bisa langsung mengisi feedback form ini. Nah, diharapkan semua Bapak Ibu mengisi feedback form ini karena ini nanti juga akan ada e-certificate yang akan di-generate setelah Bapak Ibu mendapatkan mengisi dari form di sebelah kanan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengisi, bisa men-scan atau di sini tim kita juga sudah meng-share ke grup chat ya untuk linknya gitu ya. Jadi kita akan bantu share juga untuk di grup chat untuk linknya untuk feedback ini gitu ya. Jadi karena ini terbatas Bapak Ibu, jadi kita berikan spesial promo ini hingga tanggal 13 November 2025. Dan hanya khusus untuk peserta di webinar ini gitu ya. Nah, ini mungkin saya berikan waktu Bapak Ibu sekitar 1 sampai 2 menit untuk bisa mengisi ke feedback ya, feedback form ini sebelum nanti kita pindah ke software yang kedua, yaitu software Magicat yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya Pak Ega. Begitu ya. Baik, di sini mungkin tim saya akan mengirimkan di kolom chat juga, Bapak Ibu, untuk feedback form dari software yang TME ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback, ini ada satu tambahan pertanyaan ya dari Pak Puji. Apakah software gambar di dalam software Kubicos TME itu bisa diedit gitu ya? Nah, jadi memang kita menyediakan beberapa fitur untuk mengedit gambar, tapi kita terbatas untuk mengedit ukuran ya. Jadi maksudnya gini, apabila ada teks yang misalkan belum lengkap, itu kita bisa melakukan edit teks di dalam software Kubicos TME. Atau misalkan salah nih, misalkan diameternya 25 padahal itu 22 gitu ya misalkan. Nah, itu juga bisa diganti, tapi hanya sebatas untuk mengedit teks gitu ya. Mengedit, menambahkan itu bisa. Tapi bukan yang mengedit gambar, misalkan membuat gambar, membuat membuat jalur kabel itu kita belum ke arah sana ya. Jadi kita lebih untuk melengkapi gambar supaya bisa mudah diidentifikasi di dalam software TME. Seperti itu, Pak Puji. Apabila ada pertanyaan sambil saya berikan waktu, mungkin 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya, saya berikan waktu 1 menit lagi untuk mengisi feedbacknya. Eh, Tim kita juga sudah mengirimkan di kolom chat untuk feedback formnya, gitu ya. Oke, baik. Untuk feedback nanti Bapak Ibu bisa mengisi sambil di akhir juga kita akan share kembali ya untuk feedback form baik software yang TME maupun software yang Magicat. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang kedua. Untuk bagian kedua itu kita akan masuk ke dalam software yang namanya Magicat, Bapak Ibu. Jadi software Magicat tadi saya sampaikan juga ini adalah sebuah software desain untuk extension atau tambahan dari plugin dari software Autodesk Revit gitu ya. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ini dengan Pak Ega gitu ya. Pak Ega Karisma di sini akan menjelaskan lebih lengkap. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak Ega untuk menjelaskan terkait software Magicat. Baik, terima kasih Pak Stefan. Baik, jadi
setelah bagian TME, ini kita akan masuk ke materi selanjutnya untuk materi software kita di pagi hari ini. Baik, jadi untuk selanjutnya di sini kami ingin memperkenalkan mengenai software kami yang kedua yaitu yang namanya adalah Magicat. Oke, sebentar. Baik, jadi di sini Magicat sendiri merupakan salah satu software untuk desain ya, Bapak Ibu, untuk dikhususkan untuk MEP, di mana di sini desain MEP yang nanti Bapak Ibu akan lakukan itu bisa dibantu oleh software Magicat ini. Nah, di mana untuk sedikit penjelasan mengenai software Magicat, yaitu untuk latar belakang dan tujuan optimasi dalam proses Revit di MEP Modeling. Ya, jadi Magicat sendiri di sini adalah software atau perangkat lunak tambahan ya, Bapak Ibu, plugin, yaitu untuk Autodesk Revit dan juga AutoCAD, yang dimana ini dirancang khusus untuk perencanaan sistem MEP, yaitu untuk mechanical, electrical, plumbing, yang dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses pemodelan dengan menambahkan adanya proses kecerdasan teknik dan otomatisasi di dalam software Revit-nya, sehingga para engineer ataupun para modeler yang saat ini sudah banyak ya menggunakan software Revit juga, itu dapat bekerja dengan lebih efisien dan konsisten dalam proyek yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya ya, software Magic itu apa sih dan apa hubungannya dengan Revit seperti itu. Nah, Magicat sendiri ini merupakan salah satu plugin seperti yang tadi sudah diperlihatkan juga ya. Jadi plugin atau tambahan software untuk aplikasi modeling Revit seperti itu. Dan di sini Magicat yang akan kami tampilkan salah satunya adalah versi namanya Magicat Lite ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini sebenarnya ada dua versi, yaitu light dan juga full version, di mana mungkin untuk kebutuhan lightnya itu merupakan kebutuhan yang cocok digunakan oleh para general kontraktor ataupun kontraktor MEP yang saat ini ada di Indonesia. Ya, jadi Magic Cat Lite sendiri adalah versi yang lebih sederhana dari software Magic Cat untuk Revit, di mana di sini software Magic Cat ini dikembangkan khusus untuk membantu tim BIM yang mana saat ini memang sedang meningkat ya trennya untuk bisa meningkatkan efisiensi pada saat proses pemodelan. Ya, ataupun kalau satu lagi ada Magic Cat di full version itu bisa juga untuk di bagian engineeringnya. Dan seperti fitur-fitur perhitungan teknis saat ini memang belum disertakan untuk di Magic Cat Lite agar saat ini penggunanya bisa fokus pada kecepatan dan kemudahan di pemodelan. Oke, lalu core value-nya apa sih Magic Cat ini, Bapak Ibu? Jadi Magic Cat Lite ini seperti yang sudah pernah digunakan oleh beberapa perusahaan baik internasional dan juga di Indonesia, itu rata-rata dapat menghemat hingga 30% dari total pemodelan yang dikerjakan di proyek yang sedang dimodelkan seperti itu. Karena proses-proses yang dilakukan di dalam tools yang ada di dalam software Magic itu membantu proses desain dan juga koordinasi di dalam pemodelan 3D di MEP-nya. Lalu siapa sih yang bisa menggunakan atau siapa sih yang cocok untuk menggunakan Magic Cat Lite ini? Nah, di sini untuk Magic Cat ini sendiri bisa digunakan untuk segala lini bagian pekerjaan ya. Jadi mulai dari proyek pemerintah, proyek komersial di kelas tinggi, maupun juga proyek-proyek industri, baik skala ringan maupun juga ke sedang ya, mungkin saat ini yang paling banyak digunakan itu bisa menggunakan software Magicat ini. Ya, untuk pemerintah sendiri untuk saat ini sudah masuk ke penerapan BIM yang mungkin sudah lama, cuman memang masih mulai merangkak naik ya untuk penggunaan BIM-nya. Itu mulai menggunakan software-software pemodelan tiga dimensi, mungkin kebanyakan juga pakai Revit. Nah, itu bisa memanfaatkan software Magicat ini untuk membantu proses pemodelan, terutama untuk bagian MEP supaya lebih cepat. Lalu juga untuk di proyek-proyek komersial maupun di industri, itu juga sekarang sudah eh, memasukkan proses BIM ya ke dalam workflow pekerjaannya sehari-hari sehingga bisa menggunakan pemodelan tiga dimensi untuk data base awal model untuk bisa mendapatkan data keseluruhan yang lebih baik. Seperti nanti mendapatkan gambar dua dimensi atau drafting gambar ataupun nanti untuk proses engineeringnya. Nah, itu saat ini sudah menggunakan software-software berbasis tiga dimensi atau untuk BIM. Oke.
Lalu nanti yang user-user yang sekiranya akan menggunakan Magicat itu siapa sih yang cocok? Ya, ya untuk saat ini memang karena fokusnya adalah di bagian pemodelan atau tiga dimensi dan saat ini memang BIM sudah banyak masuk ya di proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi saat ini user-user yang berkenaan dengan yang namanya BIM itu bisa menggunakan software ini secara efisien. Ya, seperti ada koordinator BIM ataupun juga modeler BIM, atau tidak menutup kemungkinan juga drafter-drafter, baik itu yang dua dimensi maupun tiga dimensi, ataupun juga bisa engineer, ya, menggunakan software ini kalau memang memiliki basis skill untuk pemodelan di tiga dimensi untuk engineeringnya. Nah, jadi mulai dari kontraktor ataupun juga konsultan ya seperti itu ataupun sampai owner kalau yang punya in-house design seperti itu juga bisa menggunakan software Magicat ini untuk proses pemodelannya. Oke. Lalu ini untuk Magicat User sendiri itu untuk skala internasional itu sudah lebih dari 20.000 profesional ya, sekitar itu kurang lebih yang sudah menggunakan software Magicat ya. Jadi memang Magicat ini karena lebih terkenalnya saat ini di Eropa ya. Jadi penggunanya paling banyak memang di kawasan Eropa untuk saat ini. Dan mulai dari 2025 ini memang sudah mulai diperkenalkan di Indonesia dan untuk Bapak Ibu bisa menggunakan software Magicat ini untuk mempermudah proses pemodelannya seperti itu. Ya, jadi untuk Magicat sendiri ini tadi sudah lebih dari 40 tahun ya sebenarnya digunakan karena sudah lama sekali Magicat ini sebenarnya di eh, benua internasional ya terutama di benua Eropa dan sudah banyak sekali penggunanya dan kebanyakan perusahaan-perusahaan dunia mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya ada WSP, Arum itu rata sudah menggunakan software Magicat ini untuk ditandem atau kombinasikan bareng dengan aplikasi Revit ya karena ini kan merupakan plugin untuk melakukan proses desainernya ataupun modelingnya. Oke, jadi ini yang sudah tersebar ya di berbagai macam perusahaan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya kebanyakan memang saat ini masih di eh, internasional maupun juga sekarang sudah masuk di Indonesia juga dan sudah ada beberapa perusahaan yang bisa diberikan dari software Magicat ini terkait dengan proses pemodelan atau benefitnya atau keuntungannya apa. Nah, di dalam Magicat kita ada yang namanya proses productivity dan juga kolaborasi ya, terutama untuk software namanya Magicat versi Lite ini. Lalu produktif itu isinya apa saja sih dan kolaborasi itu isinya seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi untuk productivity dan kolaborasi itu nanti kebanyakan memang digunakan untuk bisa membantu Bapak Ibu, terutama juga nanti masuk ke bagian kolaborasi. Kolaborasi itu berarti kan karena pemodelan ini atau 3D model ini selalu kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang lain ya, mulai dari desain, pengambilan keputusan, itu selalu pemodelannya tuh secara dinamis itu berubah dan berganti-ganti. Nah, maka perlu adanya yang namanya kolaborasi. Dan mungkin dari bagian MEP nanti akan ada hubungannya juga dengan arsitek ataupun juga struktur, itu harus memperbaharui desain secara terus-menerus. Lalu di sini dari proses modeling dan collaboration itu bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses pemodelan dan mendapatkan sekitar hampir 30% untuk saving terutama di waktu ya karena pemodelan itu biasanya fokusnya atau memakan source-nya tuh paling banyak adalah di bagian time atau waktu. Nah, itu sudah bisa mereduce hampir 30%. Seperti itu. Di mana 30% tersebut bisa diefisienkan di bagian desain, sistem optimization untuk soft drawing dan juga localized content seperti itu. Oke, lalu secara ringkasnya di sini untuk proses modeling itu Bapak Ibu bisa mendapatkan proses yang lebih cepat dan efisien. Lalu dari hasil kolaborasi, baik dari MEP, arsitektur, dan geostructure, itu bisa untuk mempermudah hasil kolaborasinya. Lalu dari productivity sendiri, penghematan waktu bisa sampai 20-30% ya. Oke, seperti itu. Dan juga untuk desain dan juga simulasi, ini untuk bagian Magicat full version, itu juga bisa melakukan
proses analisa dan optimasi pembuatan pemodelan seperti itu. Oke, jadi di sini untuk productivity dan kolaborasi tools-toolsnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di bagian live demonya. Jadi nanti kami akan perlihatkan juga untuk softwarenya. Jadi ini untuk preview Bapak Ibu sekalian, jadi nanti di dalam Magicat eh, Lite ini nanti ada proses automatic modeling dan juga ada fungsi untuk modifikasi, advanced coordination function dan juga ada plugin Bapak Ibu untuk pembuatan support dan hangernya. Oke, jadi nanti ini contoh-contoh yang sudah menggunakan software Magicat ya, ada dari perusahaan Skanska, ada Norconsult, dan juga dari China sendiri, yaitu sudah menggunakan Magicat ini, yaitu dari kontraktor eh, pemerintahan ya di bagian China, yaitu CSCC. Oke. Lalu modul-modul apa saja yang sekiranya bisa membantu nanti di pekerjaan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kami perkenalkan ada modul Magicat, yaitu ada tiga ya yang utamanya, yaitu nanti untuk produktivitas, kolaborasi, dan juga support dan hanger. Nah, ini untuk produktivitas nanti kita ada proses tools yang namanya crossing dan standar koneksi, yaitu untuk melakukan crossing dan juga koneksi misalnya dari bagian pipa. Lalu ada segment adjustment untuk melakukan proses peletakan area pemodelan secara lebih cepat dibandingkan harus manual ya. Kita harus melakukan eh, analisis evaluasinya dulu, posisinya kita harus tahu, belum nanti menentukan misalnya family sambungan apa yang kira-kira bisa digunakan. Nah, seperti itu. Lalu ada change properties, ini mempermudah merubah properties pada pemodelan, seperti contohnya untuk properti sambungan di bagian branch, ya bisa bentuk T ataupun tab, ya itu bisa kita ganti juga. Lalu juga ada split segment ya, jadi kita bisa membagi segmennya berdasarkan kebutuhan. Oke, lalu untuk crossing, nah ini seperti contohnya crossing bisa membuat persilangan pipa ataupun bisa bisa membuat sudut-sudut standar, menjaga jarak toleransi clearance dan lainnya. Di mana manfaatnya nanti akan mempercepat proses pemodelan untuk bagian pemipaan misalnya ataupun juga untuk ducting dan lainnya secara lebih rapi dan juga bebas benturan ya. Lalu juga ada standard connection itu menghubungkan dua segmen ya pipa ataupun ducting dengan pilihan sudut-sudut standar seperti 45 derajat, 90 derajat ataupun derajat yang lainnya atau bisa juga untuk segmen yang sloping ya atau yang miring. Di mana manfaatnya bisa menghemat waktu pemodelan sudah pasti, di mana hasil koneksinya konsisten dan juga tampilannya lebih profesional. Oke. Lalu untuk bagian kolaborasi di sini kita ada yang namanya class checking ya Bapak Ibu atau class detection tools. Di mana pemodelan yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa dilakukan class detection-nya secara otomatis dan langsung di dalam aplikasi Revit-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar lagi untuk ke software lainnya. Jadi cukup hanya buka di bagian aplikasi Revit dengan menggunakan software Magicat ini atau plugin Magicat ini. Di mana nanti di dalam class detection-nya Bapak Ibu bisa mendapatkan data eh, area mana saja yang terjadi class-nya, bisa mendapatkan reportnya, dan langsung bisa melakukan revisi di dalam pemodelannya. Ya, secara sekaligus hanya di dalam satu aplikasi saja. Lalu ada tambahan juga di sini kita untuk membuat openingan Bapak Ibu. Ya, jadi bisa membuat openingan di bagian struktur maupun di arsiteknya ya. Ini dengan syarat memang kalau misalnya file MEP Bapak Ibu itu sudah terkoneksi atau terikat atau terbind ya dengan file arsitek ataupun struktur yang ada di pemodelan tiga dimensinya. Ya, jadi nanti akan kita lihat juga di sini. Dan nanti data yang sudah dibuat tadi ada class maupun opening itu bisa dilakukan interchange data ya dengan menggunakan collaboration format yaitu DCF Manager dan juga ada namanya EFC Export. Oke, nah ini untuk salah satu penjelasan tadi dari class detection, Builderworks untuk membuat opening dan juga collaboration format. Jadi kita bisa berbagi model dan juga berbagi file antar file BIM ya, seperti dari Revit ke Archicad ataupun ke Tekla dan lainnya. Oke, jadi fitur koordinasi atau kolaborasi ini akan membuat kerjasama antar satu tim dengan tim yang lain, misalnya berbeda disiplin itu bisa lebih efisien. Lalu jadi bisa membuat opening misalnya secara otomatis dan juga
komunikasi antar software meskipun berbeda eh, tipe itu bisa lebih lancar. Oke, nah ini tadi contohnya di sini untuk class checking, ini untuk provision for builder work. Nanti akan kita lihat ya di bagian live demonya. Dan nanti kami akan lihatkan juga untuk bagian support and hanger ya, Bapak Ibu, untuk proses pembuatan support dan hangernya untuk membantu misalnya bagi Bapak Ibu di mana biasanya yang subkon ataupun general contractor yang memiliki kebutuhan pada saat nanti proyeknya itu membutuhkan adanya perhitungan atau pemodelan untuk membuat support dan hangernya. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke bagian softwarenya. Oke, sebentar. Oke. Baik. Baik, di layar Bapak Ibu sekarang sudah tampil ya untuk aplikasi Revit yang sudah diinstal plugin Magicat-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di bagian atas ini, di sini kita lihat sebentar, saya share sedikit. Oke. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu bisa lihat setelah plugin Magicat ini sudah diinstal, kita bisa mendapatkan ada tambahan menu baru yaitu ada Magicat Common dan juga ada tambahan satu lagi yaitu Magicat Support dan Hanger ya di bagian atas ini. Nah, jadi setelah kita sudah eh, melakukan proses instalasi software Magicad-nya dan sudah login ya ke dalam aplikasi Revit-nya juga sudah masuk, nah otomatis nanti dia akan muncul dan kita langsung bisa menggunakan tools yang ada. Nah, di sini untuk bagian awal kita akan melihat bagaimana proses pemodelan ini sudah dimodelkan misalnya oleh pemodelan yang atau modeler yang belum menggunakan software Magicad ya. Jadi misalnya di sini eh, pemodelan ini banyak area yang atau pemodelan yang belum sesuai. Tapi di sini kita sebagai modeler atau orang yang mengecek dan memodelkan itu merasa kesulitan cekan mana yang clashing, mana yang tabrakan dan bagaimana cara merevisinya. Nah, itu kita bisa dibantu oleh yang namanya Magicat Productivity dan kolaborasi tadi. Nah, sebagai contoh di sini kita sudah ada pemodelan ya di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ducting yang misalnya bertabrakan dengan pipa ataupun kabel tray ya ataupun yang elemen lain ada dinding ataupun juga plat yang ada di sini yang membutuhkan adanya pengecekan secara eh, keseluruhan dan juga habis itu harus kita lakukan proses revisinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan proses yang namanya class setting ya atau class checking. Oke, kita lihat di bagian atas ini. Nah, di bagian class checking ini kita bisa melakukan prosesnya secara cepat dengan cara kita klik di bagian class setting. Ya, dan di sini nanti kita ada dua pilihan, yaitu selection A dan B, di mana di sini ada pilihan disiplin MEP dan juga untuk struktural dan arsitektur yang bisa kita pilih untuk melakukan proses checking class-nya. Oke, dan di sini misalnya untuk file ini sudah kita linkkan atau sudah kita gabungkan juga dengan file struktur dan juga arsitek. Jadi misalnya kita tinggal centang semua seperti ini. Dan juga nanti di bagian atas kita bisa centang di bagian real time class on. Cuman memang ini di bagian real time class on tidak akan direkomendasikan dicentang apabila modelnya sangat besar ya karena dia membutuhkan komputasi mungkin yang cukup tinggi untuk memunculkan eh, tanda atau highlight di bagian classing-nya nanti. Cuman untuk bagian ini karena mungkin untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu ya, jadi mungkin cukup penting juga, jadi akan kami aktifkan. Ya nanti di bagian selection A dan B-nya di sini sudah kita centang semua. Di bagian selection A itu hanya pilihan MEP, sedangkan selection B kita bisa pilih antara MEP ataupun pemodelan yang sudah kita linkkan dengan model MEP-nya, seperti dari arsitektur maupun juga strukturnya ya yang bisa kita lihat di sebelah kanan sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya pemodelan yang ingin dilingkan lagi, nanti bisa dipilih bagian area mana atau file mana yang mau di checklist-nya ataupun tidak di checklist-nya ya. Jadi bisa dipilih keseluruhan atau parsial untuk project-nya.
Di sini langsung kita saja kita klik di bagian Run Class Checking. Oke, nanti dia akan melakukan proses pemodelannya atau pengecekannya. Dan untuk reportnya kita bisa memilih di bagian Create New Report Without Saving, dan juga nanti di bagian Range View-nya kita bisa memilih current view yang saat ini sedang kita buka. Oke, jadi pilihannya bisa banyak ya, nanti bisa dicek secara keseluruhan. Oke, dan di sini nanti sudah muncul untuk bagian hasil report class-nya. Dan setiap class yang ada di sini itu bisa kita pilih ya, kita lihat. Ya, di sini ada keterangan class-nya, apakah class-nya itu merupakan hard class ataupun juga bisa soft class. Ya, jadi jumlah class-nya di sini ada 35 titik, dan setiap datanya bisa kita lihat di sini, dan juga untuk view atau melihat komponen yang classing bisa kita lihat di bagian sebelah kanan, di bagian viewpoint di sini. Oke, ini komponennya juga kita bisa lihat, misalnya ada dinding bertabrakan dengan ducting, ducting juga dengan dinding dan lainnya, ini bisa kita lihat di sini. Dan juga kalau kita lihat di bagian belakang ya, di sini di 3D model ya maupun di tampak dua dimensinya, di sini sudah muncul area yang terjadi clashing-nya. Ya, jadi bagian merah itu merupakan highlight untuk area clashing. Oke, jadi langsung kita bisa mengetahui area clashing-nya secara langsung ya tanpa harus berpindah ke software lainnya. Oke, dan untuk reportnya sendiri langsung juga bisa kita generate untuk di bagian bawah sini. Jadi kita bisa klik ekspor. Dan di sini untuk tipe reportnya ada cukup banyak ya, ada BCF, BIM Collaboration Format, spreadsheet dalam Excel, PDF, maupun juga bisa langsung kita print ya. Ini sebagai contohnya, saya klik di bagian PDF, dan untuk ya antara quick ataupun full, ya quick itu dia tidak ada gambar tampak class-nya, kalau yang full itu dia ada tampak atau gambar area class-nya. Ya, misalnya kita pilih yang full seperti ini. Oke, misalnya kita save, ya kita taruh di sini, kita save, dan nanti dia akan dibuka. Ya, bisa kita lihat langsung muncul, dan di sini bisa kita lihat tipe class-nya seperti apa, apakah class-nya sudah solve atau belum. Mungkin lokasinya kalau misalnya sudah dimasukkan ya, seperti axis number ataupun space-nya itu akan muncul di bagian ini. Oke. Lalu untuk komponen, disiplin, kategori, level, dan lainnya juga akan muncul di report yang ada di sini. Dan report ini nanti bisa diberikan ke bagian modeling yang melakukan proses pengecekan, ataupun juga untuk report ke pada waktu klarifikasi ataupun meeting design. Seperti itu. Oke, kembali lagi tadi ke bagian class-nya. Jadi setelah kita sudah mengetahui area mana saja yang class di sini, kita bisa melakukan proses revisinya. Ya, sebagai contoh di sini kita ada di bagian ducting yang menabrak ke bagian ducting bulat ataupun juga pipa dan juga kabel tray. Dan kita akan melakukan proses revisi pada penggunaannya. Kita akan menggunakan tools productivity, di mana salah satu contoh tools productivity-nya yang akan kita gunakan adalah namanya multi crossing ya, atau di sini ada pilihannya, ada multi vertical crossing maupun horizontal crossing. Nah, di sini karena kita akan melakukan crossing-nya secara vertikal, maka kita akan menggunakan yang namanya vertical crossing. Dan proses vertical crossing yang ada di sini itu tidak hanya kita cuma satu elemen saja Bapak Ibu atau satu entitas, tapi kita bisa melakukan multi entitas atau multi pilihan elemen yang ada pada pemodelan. Misalnya di sini kita mau melakukan crossing tidak hanya di bagian ducting ya, tapi di bagian pipa dan kabel terinya juga misalnya. Jadi tidak perlu satu-satu ya, jadi pengennya langsung sekaligus nih. Nah, kita langsung klik di bagian multi vertical crossing, lalu kita klik saja dua titik yang akan kita jadikan posisi untuk crossingnya ya. Misalnya kita mau crossing terhadap ducting yang besar ini. Oke, kita tinggal klik dua titiknya, satu, dua, di titik pertama dan kedua. Lalu setelah itu kita pilih elemen lainnya yang mau dilakukan crossing dengan posisi yang sama. Nah, tinggal kita pilih saja di sini, pipa, ducting, dan juga kabel tray-nya. Lalu kita klik finish di pojok kiri atas. Oke, dan kita klik di bagian ducting yang akan menjadi acuan untuk crossingnya ya. Nah, kita pilih seperti ini. Oke,
Oke, kita tunggu sebentar, nanti dia akan melakukan proses untuk offsetnya, dan nanti di bagian ini akan muncul tampilannya ya. Kita bisa lihat di sini hasil preview 3D-nya. Dan apabila kita kurang puas dengan hasilnya atau pengen mengubah hasilnya, kita disediakan juga untuk mengubah posisi dari crossing yang kita inginkan. Misalnya kita mau di bawah ya, tinggal kita klik saja ini posisinya di bottom, lalu kita klik kembali di sini ya untuk bagian yang mau kita eh, turunkan. Nah, seperti ini, mau satu-satu atau langsung sekaligus, itu juga bisa. Nanti bisa dilihat secara real time, dia akan langsung melakukan proses crossingnya secara langsung. Dan apabila clearance-nya ada yang kurang, kita bisa menambahkan juga di bagian clearance yang ada di bagian offset ini. Misalnya kita masukkan 150 mm ya. Nah, maka di sini nanti dia akan melakukan proses offsetnya atau clearance eh, gapnya ditambahkan sebanyak 15 cm atau 150 mili. Lalu sudut tekukan atau sudut angle tekukannya juga bisa kita atur. Ya, mau kita isi 45, 30 ataupun lainnya bisa kita ganti di sini. Oke, setelah itu kita kalau sudah puas, kita bisa tutup dengan cara kita klik OK. Dan setelah itu nanti kita kembali lagi ke manager tadi ya atau ke class manager tadi dan kita klik tombol update class-nya. Ya, nah, ini gitu kita sudah klik update class-nya, maka di sini otomatis hasil 3D model yang sudah kita revisi tadi itu akan mengganti jumlah class yang sudah terjadi. Ya, jadi kalau tadi class-nya itu ada 35, sekarang untuk class-nya sudah menjadi 23 dan yang sudah solve dia menjadi 12 ya. Jadi sudah berkurang prosesnya yang masih class dan yang sudah solve. Dan kita bisa cek juga dari reportnya ya, mana yang sudah solve bisa kita ganti statusnya dan bisa kita lihat di sini. Nah, area mana yang sudah solve itu bisa kita cek ya di sini. Oke, nah dari bagian produktivitas tersebut tidak hanya di bagian crossing, tapi juga kita bisa melakukan proses yang namanya opening ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kombinasi antara productivity dan juga kolaborasi. Jadi di sini untuk opening biasanya kalau opening itu harus menunggu dari tim struktur ataupun arsitektur untuk menyetujui proses opening yang akan mereka buat ya. Misalnya kita dari sisi MEP harus melakukan proses opening atau memberikan rekomendasi opening harus dilakukan untuk area ini dikarenakan memang sudah tidak ada jalan lainnya harus dilakukan opening. Nah, bentuk opening seperti apa dan posisinya disetujui atau tidak. Nah, itu dari sisi MEP kita bisa melakukan yang namanya proses pembuatan openingnya secara temporary atau sementara, yaitu dengan menggunakan yang namanya provision for builder work. Nah, di sini kita akan tutup dulu untuk bagian class checkingnya. Oke. Dan kita masuk di bagian atas, ya, yaitu di bagian provision for builder work di sini. Dan kita akan membuat opening yang mana di sini ada banyak sekali ya area-area yang bertabrakan dengan dinding misalnya ataupun plat, ya, ataupun atap, plafon seperti itu yang harus dilakukan proses pembuatan openingnya. Nah, di sini kita bisa lakukan saja tombol klik provision for builder work, kita klik tombol otomatisnya. Dan di sini kita tinggal pilih range-nya menggunakan current view misalnya. Dan kita klik OK. Dan di sini dia akan menyediakan langsung memberikan titik mana saja yang perlu dilakukan adanya opening. Nah, misalnya semuanya ini akan kita create ya. Jadi semua area ini atau semua titik ini akan kita create buat openingnya. Kita klik OK. Dan di sini dia akan secara otomatis akan membuat openingnya secara langsung. Nah, tapi pembuatan opening ini meskipun terlihat di gambar arsitekturnya itu lubang, tapi secara aslinya lubang ini tidak berlaku atau tidak membuat lubang permanen di file struktur ataupun arsitek yang terlink atau terkoneksi dengan file MEP ini. Jadi ini hanya sementara Bapak Ibu, jadi hanya temporary placeholder, di mana file TM ini, MPP ini yang nanti akan diberikan kepada tim struktur dan arsitek untuk nanti di
cek apakah area opening tersebut itu akan disetujui untuk dijadikan opening saya permanen atau ada yang tidak disetujui. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini bisa dilihat. Ini ada tampilan openingnya. Oke, baik di bagian dinding maupun juga di bagian ini plafonnya atau atapnya, ya, ataupun juga di bagian plat juga bisa. Oke, ini secara dua dimensi juga terlihat ya di sini. Dan nanti caranya ini tinggal masuk saja nanti ke bagian manage ya. Sorry, ke bagian add-ins. Terus nanti dari tim struktur ataupun arsiteknya itu nanti tinggal menginstal add-in tambahan ya. Jadi untuk melakukan proses mempermanenkan opening tersebut itu melalui tools yang namanya Manage Opening. Ini gratis, jadi nanti tim dari struktur dan arsitek tinggal download saja dari website Magicat untuk menginstal tools Manage Opening ini, yang mana Manage Opening ini nanti akan digunakan untuk melakukan proses validasi opening yang dibuat oleh Magicat. Seperti itu. Ini sebagai contohnya, saya akan tutup dulu file ini, jadi saya save dulu. Oke. Dan di sini saya akan buka untuk file arsitekturnya ya, sebagai contoh. Oke, yang sudah terlink ya tentunya dengan file MEP ini. Jadi saya coba tutup dulu, saya close di sini. Oke, dan di sini saya akan buka dulu filenya. Oh, sorry. Oke, kita open. Ya, kita cari di sini. Misalnya ini file arsitekturnya. Oke, kita buka. Hmm. Oke. Nah, bisa dilihat ini adalah dari sisi arsitektur ya. Jadi ini file arsitektur yang sudah terlink juga ke file MEP-nya tadi. Bisa dilihat di sini sudah ada opening. Tapi kalau misalnya opening ini tidak dipermanenkan atau misalnya link dari MEP ini dihilangkan, maka dindingnya tetap full ya isinya. Jadi nggak ada openingnya. Dan opening ini nanti harus dipermanenkan oleh tim arsitektur maupun strukturnya tadi menggunakan namanya Manage Opening eh, Tools atau add-in tadi. Nah, misalnya ini sekarang kita sudah pindah view dari tim MEP sekarang ke tim arsitektur dan strukturnya. Di sini nanti tinggal masuk ke Revit-nya, buka bagian add-ins, ke bagian Manage Opening tentunya yang sudah diinstal ya tadi. Manage Opening, lalu nanti bisa pilih range selection-nya, bisa current view, ataupun all project ya. Oke, sebentar, saya cek dulu. Kita pilih project, sorry. Ya, nah ini. Oke, dan nanti dia akan mendeteksi opening yang nanti ada di model. Nah, di sini nanti dari tim struktur maupun arsitek nanti tinggal melakukan proses eh, statusnya ya, apakah diterima, di reject ataupun tidak diterima atau kembalikan ke proses pemodelan awal. Seperti itu. Kalau misalnya nanti diterima semua, nanti tinggal diblok saja semuanya dan langsung diklik tombol create opening yang ada di bagian bawah ini. Oke. Nah, kalau tombol create opening yang sudah dilakukan dan opening create-nya sudah muncul ya di sini, maka opening tersebut akan menjadi permanen di file struktur maupun arsitekturnya. Dan ini bisa dilihat dari tampilannya. Sebentar, di sini saya akan buka dulu di bagian manage link ya. Ini saya misalnya matikan tampilan MEP-nya. Oke, sampai ini kita matikan dulu. Sebentar, kita unload. Oke, ini juga kita unload. Oke, nah bisa dilihat. Nah, ini tampilan openingnya sekarang sudah permanen. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau tidak permanen tadi atau hanya ada beberapa area saja, nah itu pada waktu proses pemilihan openingnya di manage opening tadi, nah ini bisa dilakukan pemilihan secara satu-satu ya, misalnya, nah seperti ini. Jadi ditahan kontrol lalu tinggal diklik satu-satu, jadi bisa dipilih mana yang mau di-create, mana yang tidak di-create, seperti itu. Oke, nah jadi itu untuk proses produktivitas dan juga kolaborasi. Oke, ini kita kembali lagi ke file ininya dulu ya, ke MVP-nya dulu. Sebentar. Oke, baik.
Oke, selanjutnya tadi setelah produktivitas dan juga kolaborasi ya yang cukup cepat untuk melakukan proses pemodelan, revisi maupun juga class checking. Nah, ini kita akan masuk ke bagian support dan juga hangernya. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin eh, sering ya mendengar istilah support dan hanger ataupun sering menghitung yang namanya proses pemodelan support dan hanger seperti itu atau untuk mendesainnya. Nah, di sini software Magicat juga memberikan adanya pemodelan untuk bagian support dan hangernya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di bagian atas ini ya kita ada namanya Magicat S dan H atau singkatan dari support dan hanger. Jadi dari support yang dia digantung di atas, sorry yang hanger digantung di atas ataupun support yang posisinya di bawah, di lantai ataupun menempel di dinding itu bisa dimodelkan menggunakan Magicat support dan hanger ini. Dan prosesnya mungkin Bapak Ibu membayangkan caranya satu-satu seperti itu ya. Nah, itu di sini kita tidak satu-satu ya. Jadi kita bisa lakukan secara langsung dan juga otomatis. Sebagai contoh, di sini kita akan melakukan proses namanya instalasi support dan hanger. Jadi kita taruh dulu di satu lokasi. Misalnya di sini di bagian ducting kita akan menaruh hanger ya di sepanjang area ini. Ya, kita akan taruh hangernya. Jadi kita klik di sini, install support dan hanger, kita klik di bagian ductingnya, kita klik finish, nanti kita tunggu sebentar ya untuk proses pembuatan atau load untuk tampilan hangernya dulu. Ya di sini kita bisa tunggu. Ya jadi nanti di dalamnya juga kita akan lihat ada library support dan hanger Bapak Ibu. Ya jadi nanti di support dan hangernya Bapak Ibu bisa pilih atau juga bisa melakukan proses kustomisasi berbagai macam tipe support dan hanger. Ya mulai dari hanger mungkin untuk pipa, untuk ducting, atau untuk tampilan yang bentuknya misalnya itu saling menumpuk. Nah, seperti itu juga bisa nanti dimodelkan. Nah, lalu juga kita bisa memodifikasi atau melakukan proses adjustment pada super dan hangernya untuk menyesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini untuk tampilan library support dan hangernya sudah keluar ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu langsung bisa memilih tipe hanger ataupun support yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Yang kita di sini ada cukup banyak ya, jadi bisa dipilih ada yang bentuknya cross arm ataupun single layer, double layer dan lainnya. Itu bisa nanti dicari sesuai dengan kebutuhan ya. Ada untuk support yang di lantai ataupun hanger di atas, ataupun juga ada yang untuk di sisi samping ya, di dinding. Seperti itu ya. Jadi bisa dipakai juga untuk pemodelan di skala industri seperti itu. Ya, jadi selain menggunakan pemodelan secara generik ya, bisa Bapak Ibu lihat di sini, kita juga ada beberapa 3D model atau istilahnya objek ya, objek untuk support dan hanger itu yang di generate oleh manufaktur. Seperti contohnya di sini ada dari Wood, Wallraven, dari produsen China juga ada, dan juga mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya dari Hilti maupun Fisher, itu juga ada di sini. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk tampilannya itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan ya ataupun juga dengan spesifikasi yang ada pada gambar ya atau di project mempunyai spesifikasi tertentu itu juga bisa dipilih dari sini. Oke. Nah, sebagai contoh kita akan memodelkan untuk bagian hanger yang biasa kita modelkan yaitu dengan menggunakan suspender seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, jadi biasanya standar ya, jadi cuma dengan menggunakan eh, C, ada cross arm sama ada springnya ya, seperti ini. Nah, seperti ini yang biasa digunakan, lalu di atasnya juga bisa dilihat ya, ini ada bolts-nya juga. Dan semua spesifikasi secara teknis yang ada di sini bisa dimodifikasi. Ya, ada position parameter, geometri dari bentuk support dan hangernya, itu bisa dimodifikasi juga di sini. Serta dari cross arm-nya sendiri, ya, atau dari yang bagian bawahnya itu ya cross arm-nya, ini bisa dipilih juga untuk ukurannya. Ya, seperti itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau dengan spesifikasi yang ada pada gambar. Oke, nanti kalau sudah di bagian clamp setting ini bisa kita klik juga. Ya, jadi kita bisa pilih nih kalau untuk yang seperti pipa ataupun yang bentuknya lengkung ya atau bulat itu bisa kita pilih bentuk-bentuk klampnya juga sesuai dengan bentuk atau sistem pemipaannya yang ada di sini.
Iya, jadi nanti bisa dipilih semua disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Oke, nanti kalau sudah, kita bisa klik OK di sini. Nanti dia akan mengenerate di satu titik dulu ya. Jadi satu titik dulu biasanya di bagian depan dan biasanya akan ada jarak dari sisi depan seperti ini. Oke, ini kita bisa lihat juga secara 3D. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah muncul seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa lakukan proses pemodelan secara langsung dalam jarak yang kita inginkan untuk bagian hangernya tersebut dengan menggunakan yang namanya array support dan hanger. Jadi caranya tinggal kita klik saja array support dan hanger, lalu di bagian atas ini kita masukkan jarak yang diinginkan, misalnya kita ingin jaraknya per 3 meter misalnya, ini kita masukkan dalam mili, lalu jumlah perkiraannya misalnya ada 100, ya jadi nggak apa-apa, jadi Bapak Ibu masukkan saja sebesar mungkin ya meskipun nanti dia di generate-nya sebenarnya tidak sampai 100 ya nanti dia akan generate sesuai dengan panjang dibagi dengan jarak yang ada di sini. Dan supaya nanti bisa di generate itu setelah fitting ya atau cross fitting kita centang juga di bagian array cross fitting ini. Kita tinggal klik support dan hangernya, kita klik ducting-nya, maka nanti kita klik yes. Kita tunggu di sini akan di generate sekitar 15 ya karena kebetulan mungkin panjangnya ini hanya mencukupi untuk 15 hanger saja. Maka di sini secara otomatis sudah selesai ya dimodelkan dan bisa dilihat di sini hasilnya yang muncul sudah langsung dimodelkan. Ya, nah, bisa dilihat di sini dia sudah memutar ya sampai ke sini juga secara 2 dimensi ini juga kelihatan. Nah, mulai dari sini terus sampai ke bawah ini sudah langsung dimodelkan dengan jarak tadi 3 meter dan juga jumlahnya yaitu ada 15 ya. Nanti kalau mau dimodifikasi lagi bisa dimodifikasi secara satu persatu ataupun secara keseluruhan juga bisa. Nah, lalu bagaimana dengan fleksibilitasnya terhadap elevasi? Nah, biasanya kan hanger itu di bagian atasnya nempel ya ke bagian plat ataupun ke yang lainnya, ataupun misalnya ternyata ada revisi ya posisi ductingnya geser misalnya. Nanti apa yang akan terjadi? Di sini kita akan coba untuk menggeser salah satu ductingnya. Di sini misalnya kita pilih ductingnya, terus di sini kita akan geser untuk ductingnya. Ya, misalnya ke arah sini ya, ke belakang. Nah, bisa dilihat di sini, wah, hangernya tidak ikut berubah, Pak. Ya, bagaimana? Apakah harus digeser satu-satu? Nah, ini tidak perlu ya. Jadi cukup kita masuk tadi di Magic and Support dan Hanger, dan kita bisa melakukan yang namanya update support dan hanger. Ya, kita klik update support dan hanger, kita blok semua hanger yang kita inginkan, lalu kita klik finish. Nah, maka nanti dia akan mengupdate posisi dari hanger tadi sesuai dengan posisi ducting yang baru atau posisi yang ini baru ya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah bergeser. Oke, dan kita bisa lihat juga di sini untuk hangernya itu dia akan otomatis menempel pada elemen yang ada di atasnya aja. Jadi mau nanti platnya naik ataupun turun, itu kita bisa lihat di sini untuk tampilannya dia otomatis akan menempel sesuai dengan elevasinya. Ya, seperti itu. Dan bisa dilihat di sini. Nah, ini dia akan menempel otomatis langsung pada elevasi yang ditemui. Jadi kalau misalnya nanti elevasinya naik ataupun turun ya, untuk bagian misalnya dia mendeteksi di atasnya ada plat atau ada misalnya plafon, maka otomatis nanti bagian vertical cross arm-nya ini akan langsung menempel pada eh, elevasi yang ada di atasnya atau elemen yang ada di atasnya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan eh, hasilnya? Apakah pemodelan saja ataukah bisa nanti dihasilkan sampai dengan bentuk gambarnya atau misalnya draftingnya. Nah, di sini untuk support dan hanger kita bisa lakukan juga sampai dapat detail support dan hangernya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kita ada namanya DXF export. Jadi kita bisa lakukan eh, proses eh, untuk menggenerate dari 3D model tersebut dari support dan hanger yang ada di 3D ke dalam bentuk drafting 2 dimensi. Ya, kita bisa membuatnya detail part list seperti ini. Kita bisa misalnya select project-nya ataupun select current view yang saat ini sedang terbuka. Lalu semua tipe MEP-nya kita pilih, kita klik OK, dan nanti kita bisa pilih generate di sini.
Oke, kita masukkan di dalam salah satu area. Oke, save folder, maka dia akan generate di sini. Dan kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, ini saya akan buka. Nah, seperti contohnya di sini ada file index. Jadi ini indeks di bagian awal menjelaskan spesifikasi dari support dan hanger yang dipakai. Nah, seperti ini. Ya, lalu ada juga yang lainnya bisa kita buka untuk detail per tipenya. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Jadi ada tampilan isometrik, ya, tampilan section depan, dan juga penjelasan dari parts-partsnya apa saja, dan juga sampai ke total weight-nya yang ada di sini. Nah, seperti itu yang dipakai apa saja itu akan muncul di sini sehingga mempermudah Bapak Ibu yang nanti melakukan pemodelan baik secara 3D maupun nanti juga drafting 2 dimensi, jadi sudah langsung mendapatkan lampiran detailnya. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa salah satu proses ya yang bisa diberikan oleh Magikarp untuk membantu proses pemodelan Bapak Ibu untuk melakukan proses pemodelan yang lebih efisien dan cepat, mulai dari tadi productivity, kolaborasi ya ataupun bisa kombinasi keduanya, dan juga untuk membantu proses pemodelan di bagian support dan hangernya. Oke, kembali lagi sedikit nanti ke bagian ininya, eh, PowerPoint-nya sedikit ya. Ya, jadi nanti di sini kita juga ada yang namanya Magic Cat Cloud, Bapak Ibu. Ya, jadi Magic Cat Cloud ini ada eh, berbagai macam manufaktur yang sudah bekerja sama dengan Magic Cat untuk mengenerate tampilan 3 dimensinya atau kita sebut biasanya BIM object untuk nanti bisa Bapak Ibu pakai untuk menghasilkan pemodelan yang lebih baik lagi sehingga meningkatkan LOD atau level of detail juga sehingga hasil pemodelan Bapak Ibu itu bisa lebih baik. Oke, dan ini sudah banyak ya. Beberapa memang kebanyakan dari Eropa, tapi yang dari Asia juga sudah mulai masuk ya di Magic Cat Cloud ini. Dan ini bisa diakses juga dari website ya, jadi dari Magic Cat Cloud ataupun dari software Magic Cat-nya ini nanti juga. Oke, jadi kalau untuk yang Magic Cat Lite itu memang hanya untuk beberapa MEP project saja, mungkin tidak terlalu eh, banyak, tapi untuk yang full version users atau untuk yang Magic Cat Cloud Magic Cat full version itu bisa sampai mendapatkan parameternya. Ya, jadi di dalam BIM object tersebut itu tidak hanya 3D model, tapi ada juga parameter yang nanti bisa dipakai untuk design engineering untuk MEP-nya. Nah, ini salah satu sukses case dari testimoni ya dari salah satu klien kami di Indonesia yaitu dari PT Jaya Obayasi yang sudah memakai software Magic Cat ini di tahun 2025. Ya, jadi dengan menggunakan tools yang ada di productivity dan kolaborasi, saat ini mereka sudah saving hampir 20% ya time efisiensi untuk permasalahan kebanyakan adalah class coordination dan juga pembuatan opening yang sangat-sangat bermasalah atau biasanya chaotic ya karena harus kolaborasi kerjasama yang terus-menerus dan kebetulan sebelumnya mereka harus berpindah-pindah software dan sekarang hanya menggunakan satu aplikasi Revit plus Magic Cat ya yang dapat membantu untuk saving time sampai dengan 20%. Oke, baik mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan. Jadi kesimpulan dari eh, presentasi yang kami berikan di hari ini untuk software Magic Cat, antara lain Magic Cat ini diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan efisiensi waktu dan produktivitas, terutama untuk desain dan juga revisi pemodelan secara lebih cepat lalu membuat kolaborasi, ya koordinasi lebih baik antar disiplin, baik itu MEP, struktur dan arsitektur itu secara real time, jadi tidak perlu ganti software lagi. Dan juga untuk class checking atau class detection bisa membuat Bapak Ibu merevisi pemodelan dengan lebih cepat, ya seperti itu. Sehingga dari produktivitas dan koordinasi yang lebih baik, membantu mengefisiensikan juga waktu sehingga biaya yang nanti keluarkan untuk proses konstruksi di project nanti bisa lebih singkat dan juga menghemat ya dan secara penuh ya Revit jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Revit dengan penuh ya tanpa menggunakan bergantian platform pemodelan dengan menggunakan plugin Magic Cat ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan